Selamat siang teman-teman, selamat datang di acara KBK Talk Season 2, episode 4 dengan judul Freelancing with Your Hobby. Kita sudah ada 200 partisipan, ya. Ada 23 orang, ada 23 teman-teman, nanti semoga bisa bertambah dengan semakin berjalan waktu bisa bertambah. Saya mau menyapa dulu narasumber kita pada siang hari ini, ada Mas Arief. Halo Mas. Halo. Ada Priska. Halo Priska. Halo. Ada Mas Fitra. Halo Mas Fitra. Halo Nop. Halo. Dan ada Kina. Halo Kina. Halo. Ya, senang sekali di siang hari yang berbahagia ini di tengah long weekend saya bisa menemani teman-teman untuk berdiskusi masalah bisnis dan hobi ya. Bagaimana kita membuat bisnis dan hobi itu menjadi satu garis harmoni gitu ya. Dengan narasumber-narasumber yang pasti sangat bisa memberikan ilmu dan juga insight buat kita-kita. Nah, mungkin kita udah dari bulan Maret ya. Dari bulan Maret kita udah PSBB gitu kan. Sampai sekarang kita masih lebih banyak di rumah waktunya. Jadi kita relatifly akan punya lebih banyak waktu untuk misalnya melakukan hobi kita gitu ya. Karena waktu luang relatifly akan semakin lebih banyak gitu. Terus yang saya amati dari fenomena PSBB ini adalah bermunculan bisnis-bisnis baru yang notabene sebenarnya bisnis-bisnis kuliner ya. Misalnya ada teman-teman saya yang jadi suka baking, terus hasil produknya dijual ke teman-temannya, ke teman-teman dekatnya gitu ya. Nah itu mulai berjamur dan bermunculan, which is good karena itu juga secara tidak langsung akan mendorong dan mensupport perekonomian kita yang seperti kita tahu Q2 ini kita turun ke bawah ya di minus 5,32%. Nah, buat teman-teman yang sempat kepikiran, kayaknya gue pengen bisnis deh, kayaknya saya pengen bisnis, tapi bisnisnya apa gitu loh. Atau misalnya yang, kok saya menjalani hobi, tapi kok makin boncos ya gitu, kok nggak menghasilkan apa-apa gitu loh. Nah sekarang kita akan bahas nih, kita akan bahas dalam, ya kita akan bahas dari kulit sampai ke intinya, bagaimana kita membuat bisnis yang menyenangkan, bagaimana kita membuat bisnis dari hobi atau passion kita. Ya, kalau misalnya saya percaya kalau hobi itu adalah sesuatu yang menurut saya hanya sifatnya itu nggak sedalam passion ya. Jadi hobi itu kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah sesuatu hal yang senang dilakukan ketika kita punya waktu luang. Nah, kalau mungkin nanti kita juga akan membahas tentang hobi atau passion. Passion ya. Kalau passion kan lebih dalam gitu ya, lebih deep. Bagaimana menghasilkan uang atau cuan dari hobi kita. Nah, sebelumnya saya ingin memperkenalkan apa sih sebenarnya KBK itu. KBK itu adalah kelompok bisnis dan karir yang digagas oleh alumni STAN yang fungsinya atau misalnya tujuannya adalah untuk menjadi wadah aspirasi atau menjalin komunikasi dan jejaring terkait dunia bisnis dan karir. Nah, untuk membuka acara kita pada siang hari ini, saya akan mengundang Presiden KBK, yaitu ada Mas Yudi Ali, untuk membuka acara kita pada siang hari ini. Halo Mas Yudi, sudah siap? Kalau sudah siap, monggo Mas. Halo, makasih. Buka aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi makasih banyak nih kehadirannya Arief Rahman, makasih Kina, Priska, Fitra, makasih udah bersedia meluangkan waktu buat berbagi sama kita nih di siang hari ini. Terus ini BTW lama-lama kayaknya gue ngerasa tua ya. Jadi besok gue cepet-cepet diganti aja deh. Kalau di KBK kayaknya gue nggak terlalu terasa tua, tapi kalau ngeliat pembicaranya kayaknya gue jadi tua banget gitu. Tapi walaupun mungkin masih milenial, kayaknya teman-teman semua udah punya bisnis yang bagus ya. Mungkin kalau misalnya bisa dibilang bisnis atau mungkin jalur karir mungkin belum, karena mungkin sebagian masih ada cuma sebagai hobi gitu. Tapi kalau memang itu udah sesuai dengan passion-nya atau mungkin sudah sesuai dengan mimpi-mimpinya selama ini ya diteruskan aja, lanjut gitu. Tapi kalau sampai sekarang masih menjadi semacam kayak side job atau part-time job gitu is okay. Jadi nanti mudah-mudahan teman-teman yang selama ini masih jadi ASN dan mungkin teman-teman yang sekarang juga masih jadi swasta atau karyawan lah kasarnya gitu, tapi pengen mengembangkan bisnis atau mengembangkan hobinya jadi sesuatu yang lebih komersil gitu, bisa nanti banyak bertanya-tanya, banyak belajar, kemudian mudah-mudahan teman-teman semua masih semangat berbagi karena
mungkin pandemi mungkin masih agak panjang gitu. Vaksin minimal tahun 2021 baru ditemukan, mungkin masih 3 bulan 4 bulan kita masih harus WFH, dan selain mungkin mengerjakan banyak kerjaan di kantor, kita juga mungkin akan lebih optimal kalau bisa mengerjakan hal yang bersifat hobi atau kesukaan kita lah gitu. Apalagi kalau bisa dikomersialkan, tentunya pasti akan jadi sangat bikin kita semangat gitu. Nah, makasih banyak udah berkenan hadir. Kayaknya nggak usah berlama-lama. Kita mulai nanti minta tolong sharingnya aja. Nanti kita sama-sama simak. Mudah-mudahan apa yang nanti bisa dibagi kita bisa implementasiin atau minimal kita bisa banyak belajar nanti. Makasih Nopri, makasih teman-teman semua pembicara. Monggo silakan berdiskusi. Silakan. Terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mas Yudi, itu beliau merupakan ketua atau presiden dari kelompok bisnis dan karir STAN. Beliau yang manggilnya beliau, kesannya tua banget gue ya. Ya masa doi, kalau gitu doi ya Mas. Ya, thank you Mas Yudi. Ya, sekali lagi teman-teman, saya di tengah-tengah kita sekarang sudah ada 4 pembicara kita. Yang pertama ada Mas Arif Rahman. Beliau merupakan travel blogger dan entrepreneur. Nah, Mas Arif ini, wah pokoknya seru deh pokoknya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak. Tapi kalau misalnya teman-teman mau sambil nunggu gitu ya, bisa dibaca sedikit di blognya dia, di blognya Mas Arif itu di backpackstory.me. Itu seru banget. Jadi kita mengobati rasa kangen jalan-jalan. Nah, Mas Arif juga di sini. Selanjutnya ada Mas Fitra. Mas Fitra ini adalah ilustrator top notch-nya Kementerian Keuangan. Wah, banyak desain-desain kelas nasional, bahkan kelas kementerian, bahkan kelas nasional yang udah dibuat sama Mas Fitra. Selanjutnya ada Mbak Magdalena Priska. Nah, Priska ini adalah founder dari Ini by Ana dan co-founder dari Ana Home Kitchen. Nah, di sini juga nanti kita akan bahas banyak tentang bisnis pastry dan kuliner dengan Mbak Priska. Selanjutnya ada Kina, our online darling influencer. Nanti kita akan banyak, mungkin kita akan tahu seluk-beluk dunia influencer seperti apa dengan Kina ya. Oke, tapi sebelumnya saya pengen kita nih, ada Mbak Priska, Kina, dengan Mas Fitra dan Mas Arif, kita akan sedikit main games, Mas. Jadi kalau misalnya Priska, Kina, Mas Fitra, dan Mas Arif menyediakan semacam kertas dan ballpoint atau spidol, atau misalnya bisa juga pakai tab, kita akan main. Saya juga ikutan ya, karena saya juga sebenarnya freelancer sih, biarpun nggak sehebat teman-teman, tapi lumayan lah. Buat bikin rumah Barbie sih cukup ya. Oke, nah kita akan main games nih. Jadi nanti saya akan ngasih pertanyaan buat teman-teman, buat Priska, Mas Fitra, Mas Arif, dan Kina. Nah, nanti pertanyaannya, teman-teman jawab di sini. Nanti kita tunjukin ke layarnya ya. Oke, siap? Oke, siap. Oke, sebentar. Pertanyaan pertama ya. Sebentar saya contek dulu. Pertanyaan pertama. Job freelance pertama apa dan tahun berapa? Ya. Silakan tulis. Ya. Sudah? Siap? Semuanya tunjukkan di depan kamera. Priska 2018 baking, which was 2 tahun yang lalu. Kina 2019 promote brand di Twitter. Fitra 2008 undahan nikahan. Mas Arif Rahman, Masya Allah, pakai tulisan Thailand apa gimana Mas? Bentar, saya nggak kelihatan. 2010 influencer Twitter. Mantap. Ini aku ya, 2009 aku jadi wedding singer. Ya, aku mulai karir dari SMA ya. Wedding singer ya? Ya, wedding sama Dilon lah ya. Tipis banget Mas dulu Mas. Oke, sekarang nih pertanyaan yang kedua. Nah, ini agak sensitif tapi nggak apa nih. Berapa fee yang didapatkan pada saat itu? Ya, pada saat itu ya. Artinya pada saat dapat job pertama. Oke. Ini aku ya. Aduh, ada yang udah ngisi 2 miliar belum? Aku takut minder nih soalnya sama fee aku, soalnya banyak banget nih fee aku. 1, 2, 3.
Aku cuma 25.000. Wah, gede banget. 2 juta. Sebentar, Mas Fitra berapa? 150.000 per tweet. Masya Allah, Twitternya menghasilkan cuan, kan? Oke, Mbak Priska tadi 2 juta paling gede, Priska ya? Oke. Wow. Oke, saya minder ya, 125.000 aja ya. Baik, siap. Pertanyaan terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir. Ini yang paling bikin, mungkin abis ini teman-teman bisa bermuhasabah ya dengan hidupnya ngapain aja. Sekarang pertanyaannya adalah, berapa fee paling besar yang pernah didapatkan sama teman-teman? Mari kita tuliskan. Bocorkan aja, bocorkan nggak apa-apa. Fee yang paling besar ya, yang pernah saya dapatkan. Oke, sebentar. Set. Aku nggak ada. Aku cuman sekali ya. Aku nggak seberapa nih. Siap. 2, 3. Aku cuma 8 juta. Wah tuh. Priska berapa? 6 juta. 6. Ini yang Mas Fitrah bisa beli laptop. Wow. 60 juta per project. Kina 6 juta. Oke. Seru banget, gila. Ya, thank you teman-teman. Itu sebagai gambaran aja. Maksudnya, ternyata uang itu gampang didapat kalau kita tuh tahu gimana cara dapetinnya. Bayangin aja tadi Mas Arif itu 150.000 per tweet. Apa enggak kalau kita nge-tweet 100 per hari bisa jadi rumah di Pondok Indah, bukan gitu kan? Jadi Nah, sekarang kita akan banyak Mas dan Priska, Kina, dan Mas Fitra, kita akan banyak ngobrolin tentang cara dapetin uang dengan cara yang menyenangkan, yaitu dengan cara hobi kita gitu ya. Nah, kita akan ngomong biasa aja, diskusi, tapi pertama kita akan ngobrol pertama dengan Mas Arif, yaitu kedua dengan Mbak Priska, yang ketiga dengan Mas Fitra, yang ketiga, baru yang terakhir dengan Kina gitu ya. Nah, siap ya? Kita akan ke Mas Arif sebentar nih. Kita ke Mas Arif sebentar. Halo Mas Arif. halo. Suaranya dulu dong. Siap. Nah, Mas Arif. Ya. Mas Arif. Nih ya, buat teman-teman sekali lagi yang misalnya pertama kali ngelihat Mas Arif gitu ya. Siapa ya Mas Arif ini ya? Nah, teman-teman bisa lihat, langsung aja cek di Instagramnya @arifrahman ya. Terus misalnya juga bisa cek di backpackstory.me. Mas, itu bener-bener Mas, barusan, kemarin ya, seminggu kemarin aku baca blognya itu, menghangatkan jiwa-jiwa yang haus akan liburan. Betul, karena udah kan, mungkin udah setahun ya nggak liburan gitu ya. Karena selain pandemik juga nggak ada uang gitu kan. Baca blognya Mas Arif ini kayak, wah, saya serasa diajak ke Myanmar, serasa diajak ke Azerbaijan, serasa diajak ke Georgia, dan banyak destinasi-destinasi yang menarik, dan penyampaiannya yang sangat nyaman gitu Mas. Nah, jadi Mas, sejak kapan nih traveling? Itu dulu pertanyaannya. Oke. Traveling yang beneran traveling sih 2010 ya waktu itu. 2010 itu kuliah? Apa udah kerja? Udah kerja dong. Kuliah saya masih gini-gini aja, enggak gini-gini aja sih. Masih belum ada kepikiran tuh mau traveling, mau ngapain. Oh, tapi berarti waktu dulu traveling belum ada kepikiran buat kayak, oh nih gue suatu saat akan ngasilin duit dari traveling. Ada kepikiran nggak seperti itu? Pertama kali dulu? Enggak. Nah, Mas Arif kan dulu, selain traveling juga nulis ya, karena di blognya aktif dan sangat bagus banget tulisannya. Jadi Mas, hobinya itu pertama itu traveling dulu, apa nulis dulu sebenarnya? Sebenarnya agak-agak berbarengan ya. Jadi kalau nulis itu kan dari Twitter tuh, nulis pendek, kemudian dikembangkan ke Tumblr, lalu ke buku, baru pindah nulis perjalanan tahun 2012. Jadi dari 2009 lah udah cikal bakal nulis pendek sama si Mehmet juga waktu itu. Terus, bedanya Mas Arif menghasilkan, Mas Mehmet nggak menghasilkan. Resign ya. Ya. Ya, terus baik. Habis jadi aku dulu nulisnya sempat fiksi dulu, cinta-cintaan dulu kan, masih muda waktu itu kan. Terus baru pindah ke nulis traveling tahun 2012. Jadi sempat nulis fiksi 3 tahunan, baru ke yang serius non fiksinya baru 2012 itu, kayak gitu. I see. Nah, Mas, kalau misalnya traveling itu kan suka ada kayak misalnya kejadian lucu, atau misalnya kejadian aneh, atau misalnya hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari setiap perjalanan gitu ya, Mas ya. Ya. Pengalaman yang paling unik sebagai traveler apa nih, Mas? Paling uniknya, yang paling nggak terlupakan, dan mungkin cuma sekali seumur hidup, adalah ketemu yang mulia Bapak Fadlizon ketika traveling. Travelingnya kemana, Mas, itu? Senayan? Ke Georgia.
Oh, ke Georgia. Di sana beliau lagi kunjungan apa, Mas? Lagi kunjungan kenegaraan. Jadi ada I see. gitulah. Jadi, nah kalau boleh cerita sedikit, kalau waktunya ada ya. Jadi kayak ada nggak waktunya? Ada dong buat Mas Oke, Arif mah. oke. Jadi waktu itu aku lagi backpackingan sama temanku 2 orang ke Georgia. Buat yang belum tahu, Georgia itu adanya di sebelah selatan Rusia. Dia negara pecahan Rusia, adanya di bawah pegunungan Kaukasus kalau di peta. Dan itu aku nggak menyangka sih akan ketemu orang Indonesia lain yang juga mungkin berwisata ke sana selain aku sama temanku kan. Jadi kayak waktu itu kita lagi ke gereja-gereja tua dibangun abad 34 Masehi abad 34 Masehi, dan itu kalau buat umat Kristiani itu gereja awal ketika Yesus baru menyebarkan agama di sana lah saat itu. Nah, waktu itu lagi asik-asik nih di gereja, lihat keindahannya gitu-gitu kan. Tiba-tiba ada sirine di luar, sirine mobil gitu kan. Wah, apaan? Ambulan atau polisi ini gitu kan. Sementara yang aku tahu di Georgia itu jalanannya luas, lebar, dan yang bikin macet cuma biri-biri. Domba gitu digembalain gitu kan. Ternyata waktu itu ada sirine, ternyata mobil 4Rider, dan di belakangnya tuh ada kayak mobil-mobil gede-gede gitulah, mobil ada sedan, ada mobil apa sih namanya yang GMC yang gede-gede gitu. Terus ya udah serombongan berjas keluar saat itu. Dan aku masih di dalam, tiba-tiba jas keluar kok. Satu orang masuk ke gereja, aku lihat ada jas hitam, ada logo yang aku kenal di kirinya sini, logo Garuda Pak waktu itu. Dan wah, orang Indonesia gitu kan. Terus habis itu orang kedua masuk kok kayaknya kenal, familiar mukanya gitu kan. Dan yang pasti bukan bintang iklan Daya gitu kan. Terus kayak ternyata Bapak ini adalah yang sering muncul di TV, yang sering muncul di Twitter saat itu kan, yang jadi kayak apa namanya orang nomor 2 kan saat itu beliau di situ tahun 2017. Wah, Pak Fadli izin salaman, minta foto gitu kan, buat bukti aja sih. Terus dia nanya, lagi ngapain di sini orang Indonesia kayak gitu kan. Dan itu menurutku adalah pertanyaan yang tak terlupakan, karena harusnya saya yang bertanya begitu ke Bapak. Kayak gitu lah. Jadi ceritanya lumayan sih. Jadi ngapain orang Indonesia ke Georgia gitu ya, kunjungan kenegaraan, tujuannya apa ke sana, negara dengan apa, negara penghasil wine pertama di dunia. Wine ya? Ya. Seru banget ya. Terus kapan nih Mas mulai memutuskan kalau ternyata bisa jadi duit nih hobi gue gitu? Itu kapan Mas start dan gimana ceritanya? Sebenarnya nggak nyangka awalnya, karena kalau freelancing dari sosial media dapat duit itu nggak nyangka, karena dulu awalnya cuma membangun relasi sama teman-teman gitu kan, sama buat belajar nulis saat itu, ikut komunitas kayak Fiksi Mini, Anjing Gombal, tahun segitulah. Ternyata ketemu orang-orang yang kemudian jadi influencer juga, ikut keseret kalau nggak salah waktu itu kan. Tawarlah project, mau nggak ngebahas waktu itu namanya toko gantibaju.com kalau tahu. Sekarang udah tutup kayaknya. Jadi kayak itu ditawarin ngebahas satu tweetnya berapa gitu kan, 150.000 saat itu apa ya, 150.000 lah kalau nggak salah. Tawarin mau nggak nge-tweet 150.000. Aku juga bingung saat itu, masih masih rate-nya tuh berapa sih, cara nentuin rate-nya berapa. Aku nanya ke temen, ya udah mulai aja dari cepet apa 200 gitu kan, terus ditawar jadi 150.000. Ya lumayan, saat itu tahun 2010 dapat sekali project tuh 10 tweet saat itu, jadi 1,5 juta. Dan ya lumayan lah ya saat itu kan. Itu nge-tweet doang Mas, nge-tweet doang 1,5 juta. Nge-tweet doang ya, nggak nge-tweet doang sih kan, membangun masanya yang susah. Kalau nge-tweetnya mah gampang. Jadi masa apa enggak ya kan. Terus habis itu dari situlah mikir ternyata sosial media bisa jadi duit gitu kan. Akhirnya ya udah serius ke blog 2012. Udah diniatin memang bikin blognya akan serius dan mungkin akan dijadikan salah satu buat nyari penghasilan kayak gitu. Sebentar, tapi masalah tweet yang dulu itu bersangkutan dengan traveling nggak sebelumnya? Enggak, sama sekali enggak. Jadi Mas Arif tuh jadi influencer dulu baru, traveling ini ternyata sekalian bisa bareng gitu. I see, ya. Kan jadinya dulu gini, misahin rekening kan, jadi yang rekening dapat penghasilan dari sosmed, aku buat senang-senang, foya-foya gitu kan, salah satunya traveling kayak gitu. Baik, siap. Nah, Mas Arif ini kan merupakan founder dari What Travel ya? Dan CEO ya Mas sekarang namanya? Enggak juga, aku lebih ke managing director aja sih kalau disebutin. Managing director dari What Travel. Nah, boleh ceritain nggak Mas bagaimana mengembangkan hobi traveling tadi menjadi ide bisnis, mulai dari gimana modalnya, gimana misalnya pangsa pasarnya siapa, strateginya gimana, monggo Mas. Sebenarnya yang menarik dari What Travel, kami memulai bisnis ini tanpa modal alias 0 rupiah sebenarnya. Kalau masalah modal dalam bentuk uang ya. Tapi yang perlu diketahui adalah aku bangunnya sama partnerku namanya Adis, dia juga blogger juga.
whateverbackpacker.com alamatnya. Terus itu dia udah ngeblog dari tahun 2011 atau setahun lebih dulu daripada aku. Dan dia salah satu top notch travel blogger juga di Indonesia karena dia backpacker gembel lah ininya lah. Citranya dia, brandingnya backpacker gembel yang kocak kayak gitu-gitulah ya. Yang mau melakukan apa aja ketika traveling. Dan ini masanya udah cukup kuat dan kemudian aku juga lumayan ada masa juga di blog travel. Jadi ketika kami tahun 2017 memutuskan untuk bikin bisnis travel, itu orang-orang udah pada percaya nih, oh yang bikin Arif sama Adis, dua-duanya traveling, dua-duanya nulis, dan mungkin orang udah lihat Instagram kami juga isinya foto-foto jalan-jalan, dan mungkin ketika lihat, oh ini orang nggak mungkin nipu nih, gitu kan? Karena udah tahu sepak terjangnya lah katakanlah. Jadi ketika mulai 2017 bulan Februari, ngobrol-ngobrol di teras aja, gimana kalau kita bikin open trip, ayo join aja. Dari buat travel tuh brandnya si Adis, tapi belum jalan saat itu, belum rame lah, baru berapa orang doang. Aku brand punya backstory, punya blog. Jadi awalnya buat travel X backpack story saat itu. Jadi kita jualan bareng kolaborasi sampai akhirnya 2-3 kali trip. Akhirnya memutuskan untuk gimana kalau kita pakai satu nama aja, backpack story-nya kita kick, kita pakai buat travel aja, aku join kayak gitu. Jadi aku nyebutnya aku sebagai co-founder aja karena aku yang gedein bareng-bareng, bukan yang founder awalnya si Adis itu. Terus sampai sekarang 3 tahun berjalan, harusnya tahun ini bisa apa namanya bisa dapat revenue yang gede, ternyata COVID. Nah, ya udah. Gitu. Ini emang kalau misalnya roda lagi hidup itu lagi di bawah ya Mas ya? Iya. Lagi digembok Satpol PP lagi ya Mas ya? Nyangkut kita. Nah Mas, gini, kita ngomongin ke blognya dulu ya Mas ya. Ada yang nanya nih Mas, apa saja pakem-pakem yang perlu diperhatikan kalau nulis blog itu agar menarik pembaca? Oke. Sebenarnya kalau pakem-pakem, aku sendiri punya apa namanya? Ya punya pakem sendirilah. Tapi ini belum tentu bisa diterapkan ke blog orang lain atau tulisan orang lain gitu kan. Kalau di blog aku, dia ada paling nggak ada tiga ciri utama. Satunya tulisannya berbentuk naratif. Jadi kayak kamu baca storytelling lah cerita yang di blog itu. Yang kedua dia ada tulisannya pasti lebih panjang dari 1000 kata. Karena tujuannya adalah aku ingin mengajak pembacaku buat dia merasakan yang aku rasakan. Dan itu aku rasa nggak cukup kalau cuma 500 kata sampai 1000 kata, itu kayaknya masih kurang buat dapet feel jalan-jalannya. Gitu kan. Yang ketiga itu, aku menyisipkan konten-konten komedi atau jokes-jokesku mungkin yang mungkin bagi sebagian orang terdengar cheesy mungkin, tapi paling nggak at least I'm trying gitu kan. Yang penting kita berusaha menghibur, kita berusaha beda aja, dan ya alhamdulillah sih sampai tahun 2015-16 sih masih banyak yang baca ya. Sekarang aja turun kayaknya. Lagi orang mungkin udah beralih ke platform yang lain gitu kan. Tapi ya nggak masalah. Tapi aku masih nulis kok, sampai tiap bulan pasti ada tulisan baru di blog. Iya, berarti kalau bisa dibilang kalau misalnya bisnisnya Mas Arif ini bukan nggak dipikirkan ya, tapi emang dikembangkan dari sesuatu yang misalnya nulis sebelumnya dan juga digabungin sama hobi, akhirnya diseriusin, terus jadilah sesuatu yang sebenarnya sangat besar gitu ya. Nggak yang coba-coba lah ternak lele gitu. Siapa tahu jadi gitu kan, nggak seperti itu ya. Ada juga, aku pernah mencoba bisnis seperti itu. Aku pernah jualan jersey juga, jersey bola itu. KW yang made in Thailand tahun 2011, gara-gara habis backpackingan ke sana, lihat orang Indonesia, ketemu orang Indonesia di sana, dia jualan jersey bola. Akhirnya aku minta kontaknya, aku balik dari Thailand ke Indonesia tuh bawa 30 kilo bagasi isinya baju bola semua. Gitu kan. Terus 2 bulan bisnis itu, aku sama temanku satu kantor saat itu. Bisnis itu aku bagian marketing, dia bagian pembukuan dan lain-lain. Kita lumayan kok omsetnya sebulan 50 juta tahun 2011 kan, lumayan tuh. Wow. Sampai akhirnya capek sendiri, cuma 2 bulan aja udah gak kuat. Karena ada itu banyak saingan. Gitu ya. Itu yang nggak direncanakan, itu bisa nggak direncanakan. Tapi kalau untuk buat travel sendiri, sebelum aku ketemu Adis, aku udah bikin bisnis plan sebenarnya. Jadi di akhir 2016 dengan kemampuan bikin presentasiku yang mungkin masih acak-adut lah tahun itu, aku punya beberapa ide bisnis, aku tuangin dalam slide presentasi. Jadi ketika ada orang nanya, aku punya ide bisnis apa, aku tunjukin aja gitu. Salah satunya jadi What Travel. Kayak gitu. Jadi emang satu yang direncanakan kalau What Travel. Baik. Nah, ini kan sebenarnya kenapa Mas Arif diundang di sini dan judulnya freelancer, karena sebenarnya Mas Arif kan sebenarnya ini juga menjalankan freelance-nya ya, karena Mas Arif kan juga masih sebagai ASN kan ya. Nah, ada yang nanya nih Mas, apakah misalnya kalau misalnya Mas Arif sekarang hanya bergantung kayak freelance-nya saja, pendapatan dari freelance saja, apakah sudah bisa diandalkan gitu?
terlepas dari yang pekerjaan tetap ya gitu. Kalau Ini kalau kondisinya normal Mas misalnya gitu ya. normal tuh single, kalau single bisa. Normal itu nggak ada COVID. Sebenarnya kalau dari projection, nggak tahu ya, kalau nggak ada COVID, freelancing sebenarnya aku sih belum bisa mengandalkan ya sebenarnya. Belum bisa karena ya mungkin Karena gaya hidupnya lavish ya Mas ya. Oh nggak juga sih. Gaya hidupnya mewah ya Mas. Karena sudah tidak single. Iya. Oke. Gitu sih, beda banget. Nah Mas, ngomong-ngomong tentang COVID tadi ya, bagaimana kan salah satu sektor yang terdampak COVID paling keras itu adalah pariwisata ya Mas ya. Dengan hobi dan bisnis Mas di bidang pariwisata, bagaimana si COVID ini mempengaruhi bisnis Mas? Oke, pengaruh bisnis yang jelas, kami di What Travel itu terakhir ada trip, kita buka open trip itu bulan Maret tahun ini, pertengahan Maret tahun ini, dan ini udah 6 bulan, belum ada trip lagi sampai sekarang. Jadi bisa dibayangkan revenue yang hilang, ya kalau di dalam rupiah mungkin miliaran lah ya, pasti secara revenue. Dan di mana harusnya kita bisa cuan tahun ini, ternyata jadinya ya bertahan aja sekarang. Gitu. Nah, menurut Mas Arif, akan berubah nggak sih pola bisnis dari pariwisata itu? Kan sekarang kita lihat misalnya virtual, jalan-jalan virtual ya, atau misalnya ada apa gitu. Itu menurut Mas Arif, bagaimana masa depan bisnis pariwisata pasca COVID? Kalau pasca COVID sebenarnya gini, pasca COVID sih kan belum tahu karena belum pasca kan. Ketika COVID kali ya maksudnya. During COVID lah ya. Ketika bisnis semasa COVID pasti berubah karena orang nggak traveling lagi gitu kan. Dan belum traveling lagi, dan ya kalau sekarang sih lebih ke virtual, mungkin orang yang bisa dijual cuman virtual tour mungkin, atau private tour ke tempat-tempat dekat dari tempat tinggalnya, atau mungkin kayak paket-paket staycation dan jual-jual voucher dan lain-lain sih saat itu. Dan setelah COVID mungkin ini masih agak lama karena kan kita juga ada peraturan tiap negara akan beda nih. Sebagai contoh, Singapura per hari ini dia udah ngebuka kalau nggak salah kunjungan ke luar negeri atau ke dalam negeri dia, tapi cuma dari 2 negara, Brunei Darussalam dan New Zealand. Sementara dengan tingginya kasus di Indonesia yang naik terus tiap harinya makin merah, dan aku nggak yakin mereka akan buka kita dalam waktu dekat. Kayak gitu sih. Oke. Jadi akan ada perubahan di masalah itu. Jadi mungkin nggak akan langsung semasif dulu karena kebijakan tiap negara untuk buka bordernya akan bertahap sih. Kayak gitu. Baik. Nah, sekarang balik lagi Mas ke bisnisnya ya. Bagaimana sih Mas menentukan dan berani mengeksekusi side hustle ya? Kiat-kiat apa sih yang dilakukan untuk memulai memonetize hobi atau passion kita? Sebenarnya kalau aku awalnya pasti nggak cuan dulu sih. Kalau aku mikir awalnya lakuin aja yang disenengin, nanti cuan akan datang sih sebenarnya gitu. Jadi kadang-kadang ada yang nanya juga ketika kadang-kadang aku presentasi di tempat lain gitu, misalkan, Mas gimana sih caranya bikin blog supaya bisa dapat duit atau supaya bisa jalan-jalan gratis gitu kan? Pasti nanya gitu. Tapi aku bilang ya nggak bisa. Yeah. Memang awalnya juga kalau kamu mau nulis tuh nulis dulu dengan hati gitu. Misalkan nulis untuk kesenanganmu sendiri. Kalau kamu udah suka nulis, coba aja 2 tahun kamu konsisten nulis terus, dan kita lihat hasilnya ada apa enggak, masalahnya kan gitu. Jadi nggak bisa nih kiat-kiat dari awal untuk langsung dapat duit, nggak bisa. Tapi kalau kiat-kiat biar menghasilkan, aku punya kiat namanya 2 kon nih, Nok. Kamu kan suka pasti nih. Konten sama konsisten. Oh gitu. iya. Konten dan konsisten ya. Benar, jangan ditambahin. Iya. Terus satu konten itu, aku mikir dengan konten yang bagus, orang akan datang ke tempat kita nih. Tapi ketika kita konsisten, dengan konsistensi, orang akan kembali lagi ke tempat kita untuk cari konten-konten yang bagus itu. Kayak gitu. Oke, itu bagaimana caranya bisa attract loyal customer gitu ya Mas ya? Kurang lebih seperti itu, atau biar dapat notice lah dari orang-orang yang akan memberikan kita pekerjaan. Oke. Gitu. Nah, Mas Arif kan hobinya banyak ya, dan bisnisnya juga lumayan beberapa kan, bisnisnya nggak hanya satu. Nah, menurut Mas nih, bagaimana menentukan kapan harus kayaknya gue bisa nih mulai memonetize
bisnis hobi gue, dan kapan bilang untuk kayaknya ini harus berhenti deh, kayaknya udah nggak lagi, kayaknya udah berat, kayaknya nggak akan gue lanjutin lagi gitu. Itu gimana, Mas? Kalau aku lebih ke coba dulu, paling nggak 2 tahun sih kalau aku ya. Kamu konsisten dulu selama 2 tahun. Kalau belum ada yang masuk nih, misalkan ya mungkin antara emang nasib atau mungkin itu kamu nggak into bisnis ini, atau mungkin ya memang banyak yang lebih baik dari kamu kayak gitu sih. Aku tapi paling nggak 2 tahun sih terus coba lagi. Kalau kamu masih semangat, coba lagi setahun lagi kayak sebagai contoh aku lagi ngembangin channel YouTube, ini baru jalan setahun dan masih belum menghasilkan, tapi udah nembus 1.000 subscriber, cuma kurang watch time aja, belum 4.000. Nah, itu aku coba lagi nih, kalau misalkan setahun lagi belum menghasilkan, berarti mungkin aku nggak cocok di situ. Tapi paling nggak ketika kita, niat awalnya bukan buat duit, atau niat awalnya cuma buat sharing, aku kan sharing tentang traveling dan kuliner kalau di YouTube. Nah, itu mungkin aku dengan senang hati akan mengerjakannya, walaupun nggak ada duitnya. Kayak gitu sih. Oke. Nah, berarti Mas, kalau Mas Arif nih, ditanya nih, kalau untuk menjalankan sesuatu itu, mending uang dulu yang datang duluan, atau misalnya kesenangan hati dulu? Aku jarang mikir uang di depan sih sebenarnya. I see. Berarti kesenangan hati dulu ya, uang tuh belakangan. Kalau mikir uang aku nggak akan ada di sini, Nop. Oh, siap. Di mana tuh, Mas? Iya, nggak tahu. Aku akan ada di PT Indosat. Iya. Iya juga ya. Atau di Waskita ya. Iya. Nah, Mas Arif nih, rencana Mas Arif ke depan? Oke. Apa kamu ekspansi ke Thailand misalnya, ke Nairobi, kemana kayak gitu? Enggak sih, sebenarnya rencana ke depan masih long term sih ya. Sebenarnya aku pengen resign after 40 sebenarnya. Jadi pengen pengen nggak ngantor lagi setelah 40 kalau Mas rencana jangka panjang. Jadi pengen ngembangin bisnis dulu paling nggak selama sebelum 40 ini, kita kembangin sebelum umur 40, nanti tinggal 40 misalkan udah dapat penghasilannya, ya udah kita hidup dari deposito saja. Kayak gitu aja. Sebenarnya sih. Amin. Iya, amin. Baiklah, Mas. Mungkin itu dulu ya yang akan kita diskusikan. Ntar kan kita diskusi lagi setelah diskusi yang lain. Tapi kita akan ke pembicara yang lain dulu ya, Mas. Baik. Baik, thank you Mas Arif. Nah, dari traveling teman-teman, dari hobi traveling, kita akan kembali ngomongin yang enak-enak nih. Kita akan ke bisnis kuliner. Nah, untuk ngomongin tentang bisnis kuliner, kita udah kedatangan Mbak Priska. Halo Priska. Halo. Priska. Ya, Priska saya di sini agak kurang jelas mendengarnya. Halo, bisa ngomong lagi Priska? Halo, selamat siang. Halo. Nah, oke. Nah, Priska ini merupakan founder dari Ini by Ana dan co-founder dari Ana Kitchen Home ya. Betul ya, Ana ya? Betul ya, Priska ya? Kitchen. Ya. Iya, benar. Priska boleh cerita nggak sih awal mula terbentuknya Ana Home Kitchen dan Ini by Ana? Buat teman-teman kalau juga yang mau tahu sebenarnya Ana Home Kitchen itu apa atau Ini by Ana itu apa, bisa langsung cek di Instagram ya. Ya. Tapi monggo boleh cerita dulu nggak sih awal terbentuknya bisnis ini gimana? Oke. Jadi cerita awalnya sih ini mulainya dari aku kan barusan lulus kuliah. Dan kayak kebetulan itu emang mama saya itu emang suka bikin kue seperti itu sih. Jadi mulanya sih dari iseng-iseng aja, kayak bikin kue. Awal mulanya tuh bikin kue sus basah gitu. Dan awalnya coba bikin dalam jumlah yang cukup banyak dan dibagi-bagiin gitu sih kayak ke tetangga, ke teman-teman deket. Dan turns out kayak ternyata kita kayak dapat feedback itu yang positif banget. Kayak mereka wow, kayak ngomongnya ya enak. Terus kayak malah mereka itu yang ngasih kayak semangat kayak buat ayo dijual aja. Dan ya mulai dari sana akhirnya kita di tahun 2018 awal itu kita akhirnya mulai menjualkan kue ini sih. Jadi awalnya sih sebenarnya dari sana cuma dari iseng-iseng aja dan emang punya ketertarikan di bidang bisnis kue ini dan akhirnya ya kita coba langsung jualin gitu sih.
Oke, berarti pangsa pasar yang disasar oleh sama Priska ini yang ada di Surabaya ya? Apa baru di Surabaya saja atau sudah nasional? Masih di Surabaya aja. Oke, nah gini Priska, kalau kita tahu kan kalau bisnis kuliner itu kalau ibarat kata sudah menjadi rimba ya, udah menjadi hutan rimba gitu. Banyak sekali yang jual bisnis kuliner. Bagaimana Anna Home Kitchen dan ini by Anna itu menjadi stand out di tengah-tengah pasar yang sudah crowded? Menurut Priska gimana? Kalau dari pengalaman pribadi sih, kan kita mulainya udah lebih awal ya daripada kayak sekarang kan mungkin emang banyak banget orang yang emang baru mencoba gara-gara kayak COVID ini, banyak yang mencoba untuk jualan makanan juga. Tapi karena kita mungkin sudah mulai lebih dari awal, kayak kita juga udah ngerti sih gimana kayak ini marketnya kayak gimana, udah ngerti juga gimana sih cara biar ketika kayak kita menjual sesuatu yang baru itu juga cara marketingnya gimana itu kita ya sudah lebih tahu. Tapi mungkin caranya gimana supaya untuk stand out juga itu kalau di kuliner bisnis menurut saya sih harus tetap banyak-banyak lihat ke kompetitor lain juga sih. Kayak kita melihat apa sih yang sebenarnya lagi tren. Kayak kita nggak boleh berhenti untuk belajar, nggak boleh berhenti untuk mencari ide-ide yang baru. Dan kalau ketika memang ide-ide itu ada, kita harus berani untuk mencobanya sih. Kayak gitu. Jadi harus tetap ikut tren yang ada kalau di bidang bisnis kuliner itu seperti itu juga. Oke, siap. Nah, kalau Priska kan dulu di Anna Home Kitchen itu sebagai marketingnya ya, lebih fokusnya ke marketingnya. Sedangkan di ini by Anna itu udah terjun ke produknya sendiri gitu kan. Nah, bagaimana Priska itu apa namanya shifting dari mulai marketing ke langsung oh ya udah kayaknya gue bisa bikin produk sendiri deh gitu. Gimana? Okay. Jadi cerita awalnya itu malah pertama itu memang ikut bantu sendiri untuk bikin pastry di Anna Home Kitchen itu. Nah, tapi setelah itu karena emang punya pekerjaan utama kayak kantoran, akhirnya kayak kedua kerja ini nggak mungkin bisa barengan gitu, nggak mungkin kayak tetap baking dan nggak mungkin juga kerja kantoran, kayak waktunya nggak mungkin ada. Akhirnya setelah kayak udah dapat kerja kantoran, pelan-pelan itu kayak udah diserahin ke orang lain gitu. Jadi yang baking ya bukan saya sendiri. Jadi udah ada orang lain yang bantu. Terus ya lama-kelamaan ada beberapa orang dan akhirnya karena memang kayak saya sendiri itu suka marketing, kayak suka bikin konten, kayak menjualkan barang, akhirnya memutuskan untuk ya udah tetap bantu di marketingnya. Nah, terus karena melihat peluang kayak ternyata di bidang kuliner ini juga kayak banyak kayak perlu jualan barang-barang kayak hampers gitu ya namanya, kayak jadi kita jual parcel semacam itu. Akhirnya berpikiran kalau untuk membuka sister brand yaitu yang ini by Anna itu, karena ketika kalau dijual semuanya di satu platform cuma Anna Home Kitchen itu kayak udah terlalu banyak produknya seperti itu. Akhirnya ya udah deh kayak kepikiran, oh kenapa kayak nggak bikin sister brand aja yang menjual hal yang lebih spesifik daripada cuma jual kue aja kayak gitu. Oke. Nah, ngomongin tentang marketing nih Priska. Menurut Priska di dunia kuliner itu seberapa penting marketing? Ya, dan bagaimana strategi marketing yang cocok di dunia bisnis kuliner? Kalau marketing itu penting banget sih ya, karena kalau meskipun kita punya produk yang emang enak, tapi kalau kita nggak punya cara marketingin yang benar juga barang kita nggak akan sampai ke customer kita. Dan kalau caranya gimana sih, kalau saya boleh share sih kayak akhir-akhir ini tuh yang paling oke untuk marketingin barang-barang itu kayak ada bundling atau ya ngadain promosi seperti itu sih. Jadi kalau bundling itu lebih kayak kita mau collab sama brand lain, misalnya sama brand kopi, atau ya cari brand-brand kayak ya kita cari partner yang memang masih ada hubungannya sama barang kita sih. Paling gampangnya sih kayak gitu. Terus paling cara lainnya lagi sih mungkin harus berani juga tanya feedback sih ya kalau di bidang kuliner itu caranya. Jadi setelah kayak kita memang sudah jual, kita udah ke customer, kita tuh harus banyak-banyak minta feedback ke mereka supaya kayak tahu apa sih yang harus kita improve.
dari produk makanan kita. Oke. Terus selama berbisnis kuliner ini kan pasti ada hambatan-hambatan gitu ya. Apalagi kan Priska juga kerja kantoran gitu ya. Nah, hambatan apa saja yang dialami waktu Priska mulai dari awal bisnis membangun sampai sekarang tuh apa? Hambatan mungkin kayak bagi waktu ya. Jadi kadang-kadang mungkin sulit juga untuk membagi waktunya. Akhirnya ya mau nggak mau pasti kan memang ngerjainnya harus setelah selesai jam kantor. Jadi hambatannya sih ya bakal makan banyak waktu untuk kerja sih. Jadi mungkin sampai setelah jam 5 udah selesai kerja, lanjut untuk mengerjakan bisnis sendiri ini itu sih. Hambatannya sih so far sih cuma kayak gitu. Oke. Kita kan kalau ngomong dunia bisnis kan pasti ada kalanya di mana untung dan rugi ya Priska ya. Apa sih kalau boleh di-share ya, apa pengalaman kegagalan terbesar yang pernah dialami sama Priska dan bagaimana Priska itu kayak gue belum berakhir nih, gue masih bisa lanjut dan gue harus bangkit. Itu pernah nggak? Bisa di-share nggak ceritanya kita? Mungkin hambatan kalau itu mungkin ya yang paling sulit tuh waktu di awal ya. Emang kayak gimana cara kita dapetin customer, gimana customer itu bisa percaya sama produk kita itu. Jadi ya di awal-awal aja sih yang berat, tapi setelah kayak kita tetap tekun kerjain, kita tetapnya customer itu pasti memang datang sendiri sih. Asal Ini tadi kita juga harus minta feedback ke mereka. Betul. Enggak, ini kalau ngomongin kegagalan nih, Friska, misalnya kayak udah bikin banyak, tiba-tiba, aduh lupa ini resep, atau misalnya resepnya gagal, atau ternyata gosong gitu ternyata dapat, atau misalnya dapat feedback yang, aduh kurang kok, kayaknya nggak berkenan gitu. Misalnya ada nggak gitu cerita gitu? Oh, kalau gitu ada sih. Mungkin kalau kayak gitu itu lebih kayak kadang-kadang ya pernah kayak misalnya mencoba resep baru kayak ya kita kan selalu mengikuti tren, misalnya kayak sekarang ada tren apa kita coba, kita cari-cari banyak resep dan ya kita harus nyoba satu persatu sih, dan pasti awalnya resepnya nggak mungkin langsung berhasil sih, pasti kayak kita harus coba berkali-kali sampai kayak nggak dalam waktu yang singkat sih, bisa kayak dalam sebulan itu kita benar-benar fokusin untuk ngembangin resep kayak gitu sih. Terus kalau hambatannya mungkin ya kita pernah coba, tapi kok ternyata memang feedback-nya kurang bagus. Akhirnya kalau emang seperti itu ya kita memutuskan untuk oke, berarti produk ini nggak usah dilanjutin gitu. Jadi bakal discontinued kayak gitu. Oke, nah sekarang kan kita sedang lagi ada di masa-masa yang sulit ya, di masa pandemi COVID ini. Bagaimana menurut Priska bisnis kuliner itu dapat cope up, dapat selamat gitu ya dari terjangan gelombang bisnis pandemi COVID ini? Atau justru sebenarnya bisnis kuliner ini malah tumbuh gitu loh ya, merupakan salah satu winning sektor. Menurut Priska gimana? Iya. Kalau aku sih merasa kayak dari pengalaman pribadi ya, ini malah dengan adanya kayak COVID kayak gini sih, malah ini tuh jadi apa ya, malah jadi lebih rame sih jujur aja. Jadi lebih banyak orang yang beli, banyak ya malah kalau di bidang kuliner sih menurut saya malah dampaknya malah positif ya, malah ya penjualannya juga bisa meningkat seperti itu. Jadi oke sih, nggak ada masalah. Malah kalau karena dampak dari COVID tuh nggak ada masalah. Karena bagaimanapun kita butuh makan kan ya, kalau kuliner kan ya. Kalau mungkin kalau jalan-jalan kita bisa pause dulu, kalau makan mungkin kita pasti tetap makan gitu kan. Nah, melihat dinamika dunia kuliner ini kan kita lumayan berubah-ubah gitu ya. Sekarang dulu zamannya brownie, sekarang ada Korean garlic bread, sekarang nanti lagi minggu depan apa beda lagi gitu ya. Nah, menurut Priska, seberapa penting inovasi produk di bisnis kuliner itu dilakukan? Apakah kalau misalnya nih, Priska sudah punya anak home kitchen nih, apakah misalnya Priska harus mengikuti perkembangan pasar atau otentik dengan produk yang Priska kembangkan dari awal? Nah, ya. Kalau itu sih, selama ini sih kayak kita lebih mikirinnya kayak, meskipun misalnya ada tren baru, kita akan ngemilih dulu sih, apakah memang tren ini tuh bisa diikutin atau enggak. Apakah ini memang pasarnya akan sama kita atau enggak. Misalnya kayak contohnya tadi kayak Korean garlic bread ya. Kayak kita lihat
kalau memang kompetitor juga sudah banyak yang jual, terus harganya mereka misalnya memang tergolong mahal, sedangkan kalau kita memang menargetkan misalnya memang yang menengah aja. Kalau jadi ya banyak-banyak cari informasi gimana kompetitornya gimana, pasarnya kayak gimana keadaannya. Kalau misalnya memang masih open, masih terlihat ada peluang, ya pasti kita akan mencoba sih. Kita lebih tendensinya lebih berani untuk mencoba. Jadi tapi ya itu dengan poin kita harus sebelumnya kita memang harus banyak-banyak mencari informasi itu terlebih dahulu, baru ketika memang sudah share baru kita akan mencoba itu untuk dipasarkan kayak gitu sih. Tapi memang mengikuti apa ya, current trend itu memang juga perlu banget sih. Cuma memang kita harus selektif aja dalam memilihnya. Oke, jadi jangan asal-asal kita coplok aja semuanya gitu ya. Tapi disesuaikan, ini sesuai nggak sama produk kita gitu ya. Kalau dikembangkan dekat nggak gitu ya. Oke, sekarang yang terakhir mungkin nih Priska sebelum kita nanti ke pembicara yang lainnya. Rencana dan mimpi Priska ke depan tuh di bisnis ini apa? Rencana dan mimpi ke depan ya. Ya kalau mimpi ke depannya sih ya pingin punya kayak emang rumah produksi buat produksi kue itu sih, pingin kayak gitu, pingin semakin berkembang, semakin besar dan bisa memiliki kayak jumlah karyawan yang lebih dari sekarang juga. Kayak gitu. Oke, amin. Semoga lancar mimpi dan rencananya. Oke, thank you Priska ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, jangan kemana-mana karena nanti kita akan kembali lagi setelah kita ke pembicara selanjutnya. Oke teman-teman, kita tadi udah ngedenger dari bisnis traveling dan nulis, abis itu kita juga udah denger bagaimana pengalaman dari bisnis kuliner gitu ya. Nah, nanti juga teman-teman bisa langsung nanya nih ke semua panelis tentang particular questions, nanti bisa raise hand atau juga bisa dituliskan di chat box room ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke next panelis. Kita ada Mas Muhammad Fitrah. Halo Mas Fitrah. Halo Nop. Halo, keren banget nih bajunya Mas Fitrah. Ini kalau nggak salah desain sendiri ya? Enggak, ini ngambil di jalan langsung jahit. Oh, ini bohong kan? Enggak, ya gambar. Desain sendiri kan? Oh iya, karena saya ingat saya yang jahitin Mas. Oh. Nah, Mas, Mas Fitrah ini kan udah, wah gila lah, ilustrator kawakan pokoknya di Indonesia lah gitu ya. Karena menurut saya karyanya bagus banget Mas. Nah, Mas Fitrah ini sejak kapan sih mulai ngegambar dan awal mula terjun di dunia ilustrasi itu kapan? Oke. Sebenarnya kalau misalnya bicara tentang gambar itu berawal dari hobi sih. Kalau pertanyaannya sejak kapan? Sejak bisa pegang alat tulis pertama kali. Kalau nggak salah balita ya, 3 tahunan kayak gitu kan. Nah, itu udah mulai coret-coret tuh kertas, tembok, dan lain-lain. Tapi kalau misalnya serius itu baru sekitar SMA. Belajar komputer, belajar Corel, kemudian belajar Paint. Nah, di situ udah mulai belajar desain grafis dari buku-buku tuh atau dari internet. Nah, di situ dengan belajar dari itu mulai ikut-ikutin kegiatan atau kepanitiaan. Nah, kepanitiaan itu kemudian yang menggunakan desain saya. Dari situ kemudian, wah kayaknya seru nih kalau diseriusin. Kayak gitu sih. Oke, berarti kalau buat teman-teman yang masih kayak, oh Mas Fitrah ini kayak gimana sih desainnya, langsung aja ke Instagramnya bisa dicek ke @FITH101 ya? Iya, betul. 101. Nah, itu yang karyanya. Nah, Mas Fitrah ini kenapa fokusnya di ilustrasi, Mas? Kenapa nggak kaligrafi gitu? Atau kenapa nggak Arab gundul gitu, kenapa, Mas? Kenapa ke ilustrasi? Mungkin memang karena senangnya di sana sih. Saya tuh senang membuat sebuah gambar yang belum ada sebelumnya. Karena mungkin berdasarkan di pikiran saya yang kayak terlalu abstrak. Misalnya kayak senang lihat orang berkepala 2 atau apalah kayak gitu-gitu kan. Itu dengan ilustrasi saya bisa menuangkan semua ide-ide yang ada di kepala saya. Dan ternyata saat ini ilustrasi itu juga lumayan bagus nih pasarnya. Banyak sekarang produk-produk mulai dari produk kuliner, kemudian fashion dan lain-lain itu menggunakan ilustrasi ini sebagai bahan promosi mereka. Jadi ya udah dilanjutin sampai sekarang. Oke, sip. Nah, menurut Mas Fitrah ini, keahlian menggambar itu dianggap sebagai bakat atau sesuatu yang bisa dipelajari? Dua-duanya. Ada bakat dan minat sih. Ada temen-temen yang misalnya kayak dari kecil itu bakat gambar, tapi karena di SMA atau di kuliah itu udah nggak pernah diseriusin, jadi jarang
jarang gambar, dan sekarang mungkin beda hasilnya dengan teman-teman yang terus menggambar dari kecil sampai dengan usia sekarang. Nah, apabila saya dua orang itu meneruskan bakat dan minatnya sekaligus, itu bisa jadi hal yang lebih baik sih. Oke. Nah, berarti kalau misalnya saya nih umur saya kan 21 ya Mas ya. Masih bisa nggak untuk kayak gue pengen kayak Mas Fitra nih, pengen bisa gambar yang juga menghasilkan tuh, kira-kira menurut Mas Fitra terlambat nggak? Enggak sih, bisa-bisa aja. Asal minat dulu, pertama kali minat dan seneng sama Berarti nggak ini dunia ya? gambarnya. Nah, Mas Fitra ini kan kalau seneng dari kecil kan? Nah, apakah setelah itu Mas Fitra itu ikut kayak kursus, atau ikut les, atau ikut komunitas, atau justru kayak nggak selama ini gue belajar sendiri? Itu gimana, Mas? Nah, justru uniknya itu mulai ikut kursus, workshop, dan lain-lain itu pas zaman setelah kerja ini, karena memang lebih senang ikut workshop yang yang diajar langsung sama guru profesional, dan itu memang harus ngeluarin duit ya, dan mungkin baru bisa ngeluarin duit pas dunia kerja ini kan. Oke, berarti itu kan semacam investasi juga ya Mas ya? Investasi, benar. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, idola atau inspirasi Mas Fitra ini siapa sih dalam hal dunia ilustrasi? Kalau idola pertama Miche Kartun yang biasa gambar komik itu ya, Denny Miche itu. Kemudian Mas Kendra Paramita, desainer covernya majalah Tempo. Oke. Siapa lagi ya? Banyak sih sebenarnya, tapi sebenarnya saya lebih senang nyari referensi dari Behance sih, atau artis-artis dari luar negeri. Oke, name Mas. Name. Misalnya siapa? Biasa Yulia Pova sih, dari Rusia, ilustrator Rusia. Wow, keren banget. Jadi kelihatan ya Mas Fitra ini juga nggak hanya mikirin, oh gue harus dapat atensi dari publik, orang harus ngelihat karya gue, tapi Mas Fitra juga mendalami dan ingin menjadi ahli di bidang itu ya. Nggak semerta-merta kayak, gue gambar karena kayaknya followers gue pengen lihat gambar gue lagi deh. Nggak gitu ya Mas ya? Nggak. Oke, Mas, nih dari kapan nih tahu kalau ternyata gambar ini bisa menghasilkan ya, itu kapan? Menghasilkan uang gitu. Kapan Mas kira-kira menyadari itu? Nah, kalau yang tadi menghasilkan uang pertama kali itu tahun 2008. Tapi karena tahun 2008 itu era sosial media kan belum yang seintens zaman sekarang kan, apalagi ada Instagram gitu. Nah, mulai dari tahu bahwa ada profesi yang namanya desainer grafis, kemudian ilustrator, itu tahun 2013 pertama kali main Instagram. Kemudian di situ lihat nih, wah ternyata banyak orang yang bisa berkolaborasi dengan brand dengan hasil karyanya. Wah ternyata memang bisa jadi bisnis nih kalau misalnya bidang ilustrasi seperti ini. Jadi peran media sosial juga dalam pengembangan bisnis saat ini, terutama ilustrasi, sangat signifikan ya Mas ya? Kalau orang yang jualan jasa itu nomor satu sih, itu etalasenya mereka tuh pamer karya. Portofolio ya Mas ya? Portofolio, betul. Nah, kalau Mas Fitra ini kan, aku taunya Mas Fitra kan juga dulunya dicat air ya? Maksudnya medium cat air dan kanvas ya? Nah, kalau suruh milih Mas, apakah lebih suka menggambar dengan media cat air dan kanvas atau dengan tab atau misalnya aplikasi? Nah, kalau disuruh milih sebenarnya lebih senang manual sih, karena lebih senang pakai tangan langsung dan merasakan sensasi menggambar di atas kertas. Cuman ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing nih. Kalau misalnya kita menggambar manual, kita harus memikirkan matang-matang konsepnya di awal, dan menggambarnya itu nggak boleh ada yang salah kan. Beda halnya dengan digital yang bisa undo kalau misalnya salah dikit, atau bisa copy paste objek-objeknya, jadi bisa langsung cepet nih, lebih efisien dari segi waktu sih. Tapi kalau misalnya kita akhirnya lama terus pindah ke aplikasi gitu Mas, apakah nanti harus diasah juga nggak yang manualnya? Apa bisa hilang gitu bakatnya? Kalau pengalaman saya enggak sih, masih tetap bisa inilah. Tapi harus kita asah ya dua-duanya Mas ya? Saya memang ganti-gantian sih. Kalau misalnya lagi ke kafe ya bawa tab, kalau misalnya lagi di rumah ya pakai cat air, cat akrilik dan lain-lain. Nah, ada yang nanya juga nih Mas katanya. Berapa lama waktu yang Mas Fitra butuhkan hingga mulai mendapatkan banyak project-project sebagai ilustrator? Kalau misalnya berapa lama, itu sampai sekarang saya masih mencari jati diri juga, masih mengembangkan diri juga sebagai seorang ilustrator. Belum bisa dibilang ilustrator yang sebenarnya settle banget dengan profesi ini. Kalau misalnya job pertama sebagai ilustrasi dengan brand itu baru 2 atau 3 tahun kemarin lah. Dan itu lumayan lama tuh, dari 2008 sampai dengan tahun 2017 atau 2018. Betul.
Ya, setuju sih Mas, setuju. Sebagai seniman nih Mas, kan pasti Mas Fitra ada kendala dalam, kok gue mentok ya, nggak ada inspirasi ya gitu ya. Nah, gimana cara Mas Fitra tetap bisa produktif gitu? Inspirasinya dari mana sih Mas? Gitu. Oke, kalau misalnya mentok ya, biasanya ada dua sih kalau misalnya kerjaan profesional dan kerjaan personal ya. Nah, kalau kerjaan personal mentok ya udah nggak usah dipaksain gitu, istirahat, cari hobi lain, nonton TV, kemudian jalan-jalan waktu zaman sebelum COVID ini ya. Atau baca-baca artikel dan lain-lain. Nah, kecuali memang kerjaan yang profesional, yang kita dibatasin oleh waktu, itu memang harus mau nggak mau ya dipaksain gitu. Kita cari referensi dari internet, karena orang yang kerja di bidang visual itu semakin banyak referensinya, akan semakin banyak asupan buat yang mereka tuangkan ke dalam kertas atau kanvasnya nanti. Seperti itu sih. Oke, nah Mas, kalau dalam misalnya mengerjakan sebuah karya nih Mas, kan kendala selain inspirasi tadi, kendala lain Mas yang dialami sebagai ilustrator, atau misalnya gue punya klien yang susah banget dimengerti maunya apa, pernah nggak? Atau misalnya kayak Mas Fitra kayaknya nggak puas-puas dengan produk yang dihasilkan, itu pernah nggak? Karena perfeksionis misalnya gitu. Seorang freelancer profesional itu sebenarnya kendala internal sih lebih banyak. Ngatasin rasa malas, kemudian ngatasin mood, kemudian art block, kemudian baperan kalau misalnya dikritik dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya kendala yang bisa kita atasin tuh dari dalam diri dulu pertama kali. Oke. Nah, Mas Fitra kan sebenarnya menjual jasa ya Mas ya? Menjual jasa. Tapi kan punya produk akhir gitu ya? Produk akhirnya sebuah ilustrasi gitu. Nah, bagaimana sih sekarang kalau ditanya nih, Mas Fitra itu menyusun pricing dari produk Mas Fitra itu gimana? Kalau misalnya cara menyusun pricing, ini yang saya gunakan adalah dengan cara menggunakan jasa ilustrator lain. Saya juga beberapa kali langsung mengkontak ilustrator untuk buatin saya kayak karikatur saya, kemudian gambarin ilustrasi. Nah, dengan saya mengkontak mereka, bisa menjalin hubungan atau networking, sekaligus saya tahu nih bagaimana cara mereka berbisnis sebagai seorang ilustrator. Jadi curi-curi ilmu sekaligus dapat jasa juga sih. I see, wow keren banget. Nah, ada tips atau trik nggak Mas buat teman-teman yang misal, aduh masih malu-malu, belum pede buat ngejual, belum pede buat dikomersilkan gitu. Ada tips nggak tentang bagaimana memulai bisnisnya gitu? Oh ya, kalau misalnya tips sebenarnya memang di dunia seni ini ada dua hal yang berbeda antara seni dan bisnis. Ketika kita memikirkan uang pertama kali, itu bisnisnya ini bakalan nggak terfokusin gitu. Jadi kalau misalnya untuk baru pertama kali, misalnya setahun 2 tahun mengejar karir di dunia ilustrasi, ya udah belajar yang basic dulu nih, perdalam tentang ilustrasi, kemudian perbanyak portofolio. Portofolio itu nggak selalu mesti kerja sama dengan brand atau orang lain, project atau klien di luar kan. Bisa saja kita buat personal project atau membuat gambar-gambar sesuai dengan current isu, kemudian apa yang terjadi di masyarakat itu bisa kita kerjain sih. Oke. Nah, ini mungkin yang terakhir, Mas. Mimpi dan rencana Mas Fitra ke depan, apakah akan menjadi ke depannya punya galeri sendiri atau menjadi profesional ilustrator? Apa pengen resign kayak Mas Arif tadi? Atau justru sebenarnya pengennya, enggak, saya pengen jadi eselon 1 di Kementerian Keuangan misalnya gitu. Gimana, banyak Mas? Sih mimpinya. Yang pertama bisa 10.000 follower dulu tahun ini kalau bisa ya. Ayo guys, @fit101. Promosi ya sekaligus. Yeah. Kemudian ini mimpi juga sih, kayak Mas Arif pengen full time jadi ilustrator juga. Entah kapan sih, nggak ada target waktunya. Oke. Kepikiran nggak Mas buat kayak misalnya pengen bikin workshop by Fitra sendiri? Agensi gitu? Iya, kepikiran. Oh, boleh Mas, nanti kita kerjasamakan masalah itu ya. Nanti kalau butuh MC atau butuh apa, kita bisa ngobrol ya Mas. Makanya sekarang ini lagi perluas networking juga sih. Networking dan channel itu emang ngebantu banget nih buat seseorang yang bekerja di bisnis atau freelance kayak gini. Itu penting banget. Siap. Oke, thank you Mas Fitra. Ya, sama-sama. Nanti kita akan balik lagi ke Mas Fitra setelah kita ke pembicara selanjutnya. Thank you Mas. Nah, teman-teman tadi kan kita udah dari jalan-jalan ke kuliner, terus ke ilustrasi. Nah, sekarang kita akan ke sesuatu hal yang sangat dekat dengan kita di kehidupan sehari-hari, yaitu sosial media. Nah, untuk itu kita sudah kedatangan one of the most prominent influencer
in the Ministry of Finance. Halo Aisyah Kina. Halo semuanya. Kina sehat Kina? Lagi nggak enak soalnya, agak nggak enak badan. Oh, nggak enak badan. Iya. Ayo, tapi tetap semangat ya Kina ya. Iyalah pasti. Oke, Kina. Kina kan kalau bisa kita lihat di Twitter dan Instagram ya, dua platform yang saat ini sedang kuat banget influence-nya ke masyarakat. Boleh cerita nggak bagaimana awal mula Kina bersosial media? Apakah sempat kepikiran, kayaknya gue suatu saat bakal jadi one of the influencers gitu? Gimana? Enggak sih. Jadi sebenarnya tuh awal mulanya di Instagram, aku emang suka bikin video-video apapun gitu. Maksudnya kehidupan sehari-hari aku yang menarik, yang ada di sekitar aku, emang aku tuh suka banget gitu posting-posting itu. Terus suatu hari salah satu teman aku ada yang bilang kayak, konten lu tuh bisa banget nih di Twitter gitu katanya, pasti bisa rame gitu kan. Terus aku kayak mikir, karena nggak sama sekali ada niatan untuk jadi ya yang tadi disebutkan itu, jadi aku mikir kayak nggak dulu deh gitu. Aku udah lama nggak masuk Twitter, tapi sempat dia kayak meminta beberapa kali, akhirnya kayak udah aku masuk. Dan di Twitter tuh ada kayak ada salah satu momen di mana aku ngeposting satu video kayak cover lagu gitu. Habis itu ternyata banyak yang suka, dan akhirnya mulai dari sana gitu deh, lumayan rame. Oke, gak usah malu-malu Kina ya. Kina ini humble banget ya, Kina ini humble banget. Ya, nah sekarang nih Kina nih, setelah merasa ternyata ada potensi juga nih, kok sosial media ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang real, which is money gitu kan. Iya. Ini berubah nggak ternyata tujuan bersosial medianya Kina itu berubah nggak? Aku nyari duit aja gitu. Oh, enggak sih. Jadi jujur selama ini kayak emang ada beberapa brand atau misalnya kayak perusahaan yang nge-reach gitu juga, sebelumnya aku masih takut buat kayak promosiin gitu, karena emang gue beneran bisa nge-influence orang ya gitu kan. Tapi sempat waktu itu bener-bener diminta, dan pas lagi aku lakuin dan ternyata menghasilkan, oke, lumayan juga ya ternyata. Jadi kayak gitu, tapi masih tetap aku nggak mau fokusnya ke sana gitu, karena kan sekarang juga punya pekerjaan tetap, jadi tetap kayak menganggap itu sampingan aja. Cuma ya aku ngerasa kalau misalnya sama kayak yang tadi sebelumnya pembicara bilang itu, kalau misalnya fokusnya udah mulai ke uang tuh nanti bisa jadi nggak kayak dari hati gitu loh. Jadi ya tetap aja kita lakuin apa yang kita suka, terus ada uang itu di balik itu ya alhamdulillah lah gitu. Cuma tetap ya fokusnya ke ngelakuin apa yang kita suka aja gitu di media sosial. Oke. Nah, tadi kan Kina bilang kalau misalnya Kina itu suka ngupload kegiatan Kina di sosial media ya. Emang hobinya apa sih yang Kina biasa lakukan dan diupload ke sosial media sebagai konten tuh apa? Sebenarnya konten aku rada bukan abstrak ya, nggak jelas juga sih. Maksudnya aku dibilang kata orang-orang suka kucing, aku juga nggak kayak jago banget gitu tentang masalah perkucingan. Kadang juga main gitar juga nggak selalu main gitar gitu. Jadi kayak nggak tahu, mungkin orang tuh udah jadi kenal persona aku aja, terus jadi suka sama kehidupan sekitar aku yang ya apa aja gitu, entah senior aku lah yang lucu, entah apa, pokoknya jadi kayak gitu aja sih, nggak ada yang spesifik banget gitu. Oke. Pengalaman yang paling berkesan selama Kina mulai dikenal sebagai influencer di media sosial tuh apa? Boleh di-share nggak Kina? Di sini kali ya, asik. 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 Apa ya? Aku mungkin ini kali ya. Jadi waktu itu sempat ngelihat tiba-tiba ada yang nge-share artikel di salah satu majalah yang lumayan terkenal gitulah di kalangan anak muda gitu, artikel tentang aku secara spesifik gitu, kayak ini cover-covernya Aisyah Kina, terus kayak selama ini aku nggak ngerasa kayak bisa masuk di dimuat dalam artikel yang benar-benar bukan masalah kontennya, tapi kayak persona orangnya gitu, kayak dia ngasih banyak link video-video aku gitu, terus kayak itu mungkin salah satu yang membuat aku rada agak bingung tapi senang gitu.
Nah, Kina itu melihat respon kalau misalnya, oh ternyata gue dikenal banyak orang itu, seneng apa masih risih? Risih sih enggak, tapi karena aku orangnya rada-rada jujur sebenarnya rada rendah diri kali ya, jadi sebenarnya lebih ke malu gitu. Tapi ya, Oh, makin lama udah mulai kayak disadarin sama teman-teman, ya udah sih emang kayak gitu. Jadi ya aku nggak boleh malu-malu lagi, walaupun tetap aja kadang-kadang masih kayak malu gitu. Kalau disebut ya kayak influencer, aduh malu aja gitu. iya. Nah, menurut Kina nih kan, dalam hal bersosial media itu, penting nggak sih untuk menjadi diri sendiri? Atau misalnya kayak, oh tapi followers gue nggak suka nih kalau gue kayak gini, harus mulai memikirkan gimana caranya nge-serve followers, atau gimana menurut Kina? Hmm. Gimana ya, jadi kan di media sosial tuh sebenarnya kayak semua orang tuh tuh ada di sana dan setiap orang punya interest masing-masing ya, kayak ada yang suka ngeliatin video masak gitu kan, kalau enggak video-video traveling gitu. Dan apa ya, kalau misalnya kita udah mulai dikenal followers itu ya lakuin yang emang sering kita lakuin dan yang kita suka lakuin aja, karena memang mereka tuh pengen ngeliat kita di sana gitu. Jadi maksudnya nggak usah maksa banget untuk ngelakuin yang lain ya, kecuali kalau memang suka. Dan ya pokoknya intinya di media sosial itu apa ya, lakuin yang kita nyaman melakukannya aja sih kalau kata aku. Gitu. Kina sekarang ini nggak, masih dalam hal endorse itu masih pilih-pilih atau kayak tergantung tawarannya Pak Bos, hepengnya berapa gitu? Gimana? Endorse sebenarnya kalau misalnya pilih-pilih ya sih, karena ada misalnya beberapa apa ya, tawaran endorse yang masuk yang memang dia tuh kayak saling berkompetisi, dan aku biasanya sama yang mana kadang aku tolak yang itu, walaupun kata mereka kayak gak apa-apa kok, apa namanya, sekarang lagi nggak ada campaign sama yang ini aja. Cuma aku kayak mikirnya nggak enak juga, karena aku nggak mau kelihatan kayak ngambil semua hal. Ya udahlah, aku loyal aja ke yang satu, terus aku tolak. Sama kayak aku lihat dulu juga produk-produknya, kalau misalnya nanti ada yang apa ya, misalnya apalagi makeup atau apa gitu kan, kayak kalau nggak jelas juga nanti kan bisa dampaknya buruk ke orang, jadi aku milih-milih lah. Nah, seperti yang kita tahu ya Kina ya, di dunia sosial media itu kan kejam ya. Mau Iya. kita secantik apapun, mau kita selucu apapun, pasti Iya. aja ada yang nggak suka gitu kan. Nah, Nah, bagaimana Kina itu sabar-sabar menanggapi hal tersebut? Kayak, kayaknya gue berhenti aja deh gitu. Pernah nggak mikirin gitu? ya jujur selama ini alhamdulillah belum pernah sampai kena blunder, dan semoga enggak ya gitu. Kalau di Twitter tuh kalau ada blunder, aduh ngeri banget ya, kayak bener-bener apa ya, dihujat se-Indonesia gitu kan, serem banget. Makanya aku lebih hati-hati apalagi kalau di Twitter ya. Kalau dihujat sih pernah aja sih ada yang ngehujat gitu, dan aku tipikal orang yang rada overthinking kan. Cuma aku mikir kayak ya mau gimana pun kita apa ya, ngelakuin apapun ya pasti ada aja orang yang nggak suka gitu. Jadi nggak usah diambil hati, dan kalau misalnya emang kita apa ya, suka di sana dan nggak menyakiti orang, ya udah lakuin aja gitu kan, toh nggak ngerugiin orang juga kan. Tapi kalau misalnya ada orang-orang yang nggak suka, ya anggap aja sebagai bagian dari apa ya, gain yang kita dapat juga gitu dari apa namanya, dari keramaian media sosial ini. Oke. Nah, baik lagi tadi Kina kita ngomongin tentang endorse ya. Nah, kalau misalnya Kina dapat endorse, oke saya setuju, termsnya oke setuju lah segala macam. Kina punya strategi nggak dalam memasarkan produk tersebut? Atau kayak misalnya, Anda kayaknya gue storyin aja deh cukup, halo guys, ini gue pakai ini, atau gimana gitu? Ada nggak sih cara efektif menurut Kina yang ternyata, oh dampaknya lumayan ini nih efektif gitu? Ada nggak? Oke. Kalau misalnya di Twitter, aku kalau di Twitter tuh kalau jualan dengan apa ya, hard selling itu dikit banget engagement-nya sih. Jadi kayak memang harus agak-agak ya soft selling lah gitu, nyerempet-nyerempet gitu. Nanti baru misalnya kayak di thread bawahnya, kalau misalnya kayak aku mau promote baju, ya aku foto aja bajunya, nggak usah kayak jangan lupa beli di sini ya gitu. Nanti kalau ada yang nanya, baru kita kayak apa ya, kayak kita naikin ke jadi thread gitu loh. Nanti kita jawab di sana, nanti orang bisa ngeliat di situ. Jadi kalau misalnya di Twitter sih aku rasa kayak gitu. Sama kalau misalnya di Instagram sih, kalau aku lebih suka di stories ya, karena nggak tahu sih, tapi jujur aja aku jarang sekarang lihat feeds, lebih sering lihat stories. Jadi aku lebih sering kalau nge-promote
apapun tuh di stories. Dan apa ya, aku kebiasaan emang bikin video sih, di Twitter juga aku suka bikin video, dan kayaknya lebih efektif aja gitu kalau nge-promote sesuatu tuh nggak cuma kayak ya Lia, atau kalau nggak ini aku di sini gitu, tapi dibawain dengan style kita sendiri aja gitu. Kayak misalnya aku suka kayak ngomongnya rada-rada kayak gimana lah gitu ya, maksudnya aku bawakan dengan gaya aku sendiri, dan itu lebih efektif sih, engagement-nya lebih besar. Siap, mantap. Nah, menjadi influencer di media sosial itu kan bukan buat semua orang ya, Kina ya. Maksudnya mau kita berusaha keras buat jadi viral juga ya emang bukan buat semua orang gitu kan menjadi influencer itu gitu. Tapi ada nggak sih ada tips dan trik dari Kina untuk menjadi how to be a good influencer in social media? Kalau kata aku sih ya, yang pertama tuh lakuin yang memang kita suka lakukan aja, karena kalau udah kayak gitu pasti kan kita jadi lebih konsisten juga gitu. Kita jadi sering share hal yang sama, dan ketika misalnya banyak yang tertarik dan emang konten kita menarik dan konsisten, itu pasti ada aja gitu yang notice. Dan dengan konsisten itu misalnya kita tunggu aja gitu, pasti ada momen mungkin aja ada momen di mana misalnya salah satu influencer besar ada yang notice konten kita gitu, satu aja gitu, itu tuh bisa berdampak besar dan kita jadi dikenal. Nah, jadi yang jelas lakuin aja apa yang disukai, dan selama nggak merugikan dan menyakiti orang lain, ya nggak apa-apa. Nanti bisa jadi ada satu momen di mana kamu tuh ketika konsisten dan menarik itu ya bisa besar dari sana gitu. Ya. Nah, nih Kina, dulu kan sempat ada beredar ejekan atau misalnya kata-kata tentang bayar dengan exposure. Oh. Nah, itu bagaimana Kina melihat fenomena tersebut dan menanggapi hal tersebut itu gimana? Bayar dengan exposure ya. Apa ya? Ya, maksudnya karena memang kita tuh di media sosial tuh jangan ngerasa bisa mendapatkan semuanya sih. Terus kayak mentang-mentang kita udah punya orang yang ngikutin gitu, terus kita jadi kayak bisa ngedapetin apapun. Ya tetap soalnya kalau misalnya kita jadi orang yang lebih humble, atau bukan humble sih, istilahnya kayak ya nggak aneh-aneh lah di media sosial, itu followers kita juga bisa lebih loyal gitu ke kita. Jadi walaupun kayak aku kadang-kadang juga suka misalnya lagi sibuk kerjaan atau project bikin video sama tim, itu terus kayak nggak nongol di media sosial berhari-hari juga, kalau aku muncul masih ada yang mau mendengar aku, masih ada yang mau ngerespons, itu juga karena aku nggak kayak berusaha untuk jadi orang yang sama aja gitu, nggak mau kayak kelihatan kayak lebih mentang-mentang sekarang udah lebih misalnya lebih ramai gitu ya, lebih banyak misalnya followersnya, terus jadi kayak jadi sosokan gitu. Followers juga bisa melihat itu, makanya ya jadi orang yang udahlah, jadi orang yang biasa-biasa aja lah gitu, nggak usah aneh-aneh gitu. Iya, setuju. Nah, menurut Kina, untuk jangka panjangnya, rencana kedepannya dalam hal bersosial media itu mau seperti apa? Apa mau diseriusin, apa tiba-tiba mau nge-hire manager, atau misalnya Kina kedepannya aku mau fokus aja jadi pegawai kantoran misalnya, gimana? Sejauh ini sih rencananya masih tetap ya jadi PNS ya, belum ada kepikiran buat keluar juga gitu. Cuma mau lebih bisa manage waktu aja sih, karena kadang-kadang misalnya kayak aku lagi sibuk di kantor, terus jadi nggak mengabaikan medsos aku lama, kadang-kadang mikir orang ngapain ya nge-follow gua gitu, kayak orang rame kayak gini kayak nggak guna banget gue jadinya gitu. Jadi kadang-kadang baru kepikiran mau bikin apa ya biar nggak kelihatan sepi banget gitu. Jadi masih pengen lebih bisa memanage dua-duanya aja sih, belum kepikiran buat keluar. Oke, Kina, thank you buat ngobrol-ngobrol ilmu dan sharingnya. Kita tetap akan ngobrol-ngobrol, tapi kita akan juga mengundang buat para peserta yang mau bertanya kepada para narasumber kita, boleh raise hand atau boleh mencantumkan pertanyaannya di kolom chat box di ruangan ini, di Zoom ini. Jadi silakan kalau punya pertanyaan langsung aja disampaikan.
mau nanya langsung atau misalnya mau berbagi atau misalnya mau bragging ternyata udah sampai 2 miliar misalnya, oh saya freelance-nya udah sampai omsetnya miliaran gitu. Boleh gitu kan? Atau ada yang mau nanya misalnya caranya gimana Kak Kina menghadapi fans atau haters gitu. Atau misalnya tentang dunia kuliner, bagaimana misalnya nyoba-nyoba resep atau misalnya adakah ilmu khusus tentang baking apa gimana gitu. Boleh. Silakan saya undang ya. Oke, tapi sebelumnya kita mungkin akan balik dulu ke Mas Arif kali ya. Nih ada yang nanya nih Mas. Bentar. Oke. Silakan, Bang. Mana Mas Arifnya ada nggak sih? Ada. Nah, Mas Arif, sebenarnya kalau traveling itu, apakah Mas Arif ini dalam menjalankan bisnisnya, strateginya ya, mungkin kita masuk agak lebih teknis itu, segmentasi pasarnya emang khusus untuk milenial, atau misalnya ada yang disasar, misalnya kita bikin travel khusus ibu-ibu pejabat, misalnya bikin trip buat ibu-ibu pejabat, buat ibu-ibu yang mager gitu kan, atau misalnya buat pensiunan gitu. Bagaimana Mas menjual produk sehingga misalnya lebih tepat sasaran gitu Mas? Oke, sebenarnya dari awalnya What Travel didirikan tuh untuk menampung para milenial ceritanya. Para fast jobber di usia-usia produktif 20-35 tahun. Tapi ternyata mereka tidak punya duit, Pak. Kebanyakan ngopi. Kebanyakan milenial itu tidak punya duit. Mereka hanya pergi traveling maksimal 1-2 kali dalam setahun. Salah apa benar tuh? Dan destinasinya paling Korea, Jepang, kalau duitnya agak banyak Eropa. Bukan begitu? Kan gitu kan, awalnya di situ nih. Jadi kita main di harga murah gitu kan. Ternyata dengan kita jual harga murah, ternyata komplain juga banyak. Jadi orang yang beli harga murah itu malah banyak komplain sebenarnya, malah BM. Kayak, kok gini, kok gitu, kok aku nggak dapat sarapan, misalkan. Ternyata banyak juga ternyata udah lu bayar murah, tapi malah mintanya aneh-aneh. Akhirnya kita sepakat nih, kita shifting sebenarnya. Di marketnya adalah menengah jadi kita jadi punya 2 market sebenarnya sekarang. Untuk milenial kita tetap jual di Eropa dan Jepang, Korea sebenarnya, tapi kita buka juga untuk market yang kayak exotic destination yang kayak North Korea, terus kayak Bhutan, terus kayak negara-negara Skandinavia sampai Amerika Selatan kayak gitu-gitu sih. Itu marketnya untuk mereka yang duit udah nggak masalah jadinya. Jadi ada juga yang harusnya tahun ini kalau nggak pandemi dia udah 3 atau 4 kali jalan sama kita gitu. Jadi aku harusnya kan bawa ke Afrika bulan April nih, ternyata pandemi nggak jadi. Nah, si salah satu customerku dia udah beli ke Afrika bulan April, ke Tibet bulan Juni, ke Iran bulan September kayak gitu. Dan itu nggak jalan. Nah, market-market yang itu tuh yang sebenarnya kita sasar karena buat mereka duit nggak masalah. Kayak gitu. Oh, tapi tetap terbuka buat orang-orang yang misalnya saya menengah ke bawah ingin ke What Travel, boleh dong. juga? Boleh dong. Kan kita pakainya sekarang untuk menyasar yang menengah ini, kita pakainya sistem cicilan sebenarnya. Jadi, kalau di awal kita pakai harga murah tapi fasilitasnya mungkin banyak orang mempertanyakan, akhirnya kita naikin fasilitasnya, tapi harganya otomatis akan naik. Terus gimana cara mensiasatinya? Karena harga naik biasanya orang pada komplain gitu, misalkan ya udah kami pakai sistem cicilan dengan cicilan per bulan tanpa jaminan, tanpa agunan, tanpa bunga, tanpa riba, pokoknya nyicil aja deh. Dan ringan, tanpa kartu kredit juga bisa, sistem kepercayaan aja. Dan mungkin kami salah satu pionir yang menerapkan sistem cicilan seperti itu. Jadi sasarannya langsung dua market sekaligus. Gitu. I see. Nah, Mas, kenapa destinasi yang dimiliki sama What Travel itu kalau nggak salah ya agak nggak mainstream gitu ya? Kayak North Korea ke Pyongyang. Sebenarnya apa, Mas? Apakah itu merupakan salah satu diferensiasi produk atau misalnya itu yang menjadi pembeda dari What Travel atau apa, Mas? Itu yang aku bilang, sebenarnya kami ada 2 market ya tadi kan, karena ketika kami main di market eksotik itu sebenarnya pasarnya ada, cuman orang sini pada nggak tahu sebenarnya karena mungkin penyedia jasa travel yang jualan trip eksotik destination itu mungkin belum into sosial media. Jadi orang taunya, Travel doang nih yang punya ke North Korea. Sebenarnya sebelum kami udah ada.
Kayak TX Travel pun juga udah buka, cuman kan mungkin nggak ramai di sosmed dan orang-orang nggak tahu. Terus kita lihat juga dari range umur di sosial media itu kan orang-orang umur 20 sampai 40 katakanlah. Itu di Instagram ya maksudnya. Itu kan pasti dia pengen lihat konten-konten dari agen travel yang kekinian lah, istilahnya yang sesuai dengan kesukaan mereka, dengan warna-warna yang bagus, dengan konten yang edukatif dan informatif. Dan itu mereka pada larinya, pada sukanya lihat What Travel. Jadi taunya ada Not Korea di What Travel. Sementara yang travel agent lain, ketika mereka belum into sosial media banget, lebih suka ngandelin bagi-bagi flyer nih sampai saat ini, ya mungkin nggak kena dengan market seperti itu kayak gitu. I see. Sip Mas, thank you banget Mas. Nah sekarang kita akan ke Mas Fitrah dulu. Mas Fitrah ada yang nanya ini. Enak. Ya? Kenapa? Katanya gini, apakah untuk terjun dalam dunia ilustrator, sebagai ilustrator itu butuh modal yang besar atau tidak? Terus bagaimana memunculkan ide-ide kreatif di tengah penatnya kerjaan kantor? Itu pertanyaan. Kalau misalnya yang pertama dulu ya terkait modal. Kalau misalnya jawab yang ideal itu sebenarnya tergantung orangnya lagi kan. Tapi kalau misalnya kita berbicara mengenai masalah realistis, semakin bagus alat yang kita gunakan, hasil karya yang kita kerjakan itu ya semakin bagus juga. Jadi makanya kadang kalau misalnya dapat fee nih dari kerjaan ya diinvest ke kertas gambar yang lebih bagus lah, artist grade, kemudian watercolor yang artist grade semuanya, kemudian invest ke iPad juga yang RAM-nya, yang kapasitasnya gede. Karena memang ya berbicara yang realistis itu emang ngaruh sih sebenarnya. Alat yang kita pakai itu bisa lebih membuat kerjaan kita lebih efektif dan efisien. Kemudian apa tadi ya, ide kreatif di kala penat. Sebenarnya apa ya, mungkin karena memang suka gambar, jadi justru malah gambar ini sebenarnya adalah pelarian saya ketika saya penat di kerjaan kantor gitu. Nah kalau misalnya penat di gambar, nah itu berarti nyari hobi lain lagi tuh, misalnya kayak nonton film, kemudian nonton video-video di YouTube, apalah kayak gitu sih hobi lain pokoknya. Oke, siap. Jadi penting ya Mas buat mengupgrade weapon kita, penting ya? Penting, itu investasi. Investasi juga ya jatuhnya. Nah, sekarang untuk untuk Kina, menjaga image sebagai ASN dan influencer tuh sulit nggak, Kina? Kalau ada haters, menanggapinya seperti apa? Apa tadi yang ASN sama influencer itu ya? Sulit atau enggak? Jujur sebenarnya kalau untuk aku nggak begitu sih, karena memang pada dasarnya aku orang yang nggak terlalu suka ikut dalam keributan gitu. So, kalau jadi ASN kan kita juga harus mematuhi norma-norma ya, kayak kode etik di media sosial gitu. Dan sejauh ini sih aku memang menghindari gitu, dan selalu mikir 2 kali, karena bukan cuma karena posisi aku di Kemenkeu, tapi karena aku juga nggak mau sampai blunder gitu. Itu sih. Dan karena aku tahu jejak digital tuh jahat banget gitu. Jadi kalau misalnya kita udah salah bisa ke-up terus nanti-nantinya, makanya harus lebih hati-hati kalau mau nge-tweet, mau nge-posting gitu. Sama tadi apa? Yang kedua? Haters gimana cara menanggapi haters? Kadang-kadang memang ada sih orang-orang yang ngomongnya rada menyakitkan gitu. Cuma aku diemin sih. Karena kalau misalnya, aku bukan tipe yang kalau misalnya ada yang ngomong gak enak terus aku reply atau aku quote biar orang-orang yang follow aku menyerang dia gitu. Ya maksudnya balik lagi karena aku gak suka keributan, jadi aku diemin aja sih. Dan itu juga yang membuat banyak yang segan mungkin, atau gak tahu sih, jadi kayak gak terlalu banyak sih yang aneh-aneh banget gitu. Karena aku juga gak pernah mau mencari ribut di media sosial gitu sih. I see. Siap. Sekarang kita ke Mbak Priska. Masih ada nggak Priska? Priska, kalau misalnya di dunia... Halo, ada nggak Priska? Kayaknya lagi nggak ada ya. Oke. Nih ada yang nanya di chatroom dari Mas Yudi Ali. Gimana sih cara kalian untuk menjaga persistensi? Pernah nggak merasa bosen gitu ya?
atau pengen nyoba hal yang lain, misalnya scuba diving atau misalnya ngurus kura-kura gitu ya. Atau udah yakin nih kalau karir yang sekarang udah sesuai dengan passion-nya. Monggo mulai dari Kina mungkin ya. Ngerasa bosan mungkin ya pernah aja sih ya kayak stuck gitu, nggak tahu mau ngeposting apa di media sosial. Cuma ya kalau misalnya lagi kayak gitu paling aku rehat sebentar tapi sambil mencari inspirasi juga. Maksudnya kalau kita sering-sering ngelihat apa ya, hal yang kita suka gitu, kita suka lakukan dan kita suka apa sih, ngelihat mencari inspirasi di internet ya itu pasti ada aja gitu nanti ngebuka ide-ide baru gitu sih kalau ke situ. Oke. Kalau Mas Arif gimana, Mas? Kalau bosen sih ya pernah aja. Ya sama kayak tadi Fitra juga mungkin kalau bosen ya kita take a break dulu lah. Kita nonton Netflix dulu atau mungkin baca buku. Ya cari-cari inspirasi sama kayak Kina juga. Mirip-mirip lah sebenarnya. Cuman kalau aku mungkin malah nambah hal baru lagi sih, paling mau belajar apa gitu-gitu sih. Nah, Mas pernah nggak, Mas? Ini pertanyaan aku, Mas nih. Pernah nggak sih sampai poin di mana traveling tuh melelahkan? Oh, cuy, capek banget ya, cuy. Gue traveling mulu nih. Bisa setahun bisa sampai berapa belas kali gitu. Pernah nggak, Mas? Enggak sih, karena kebayar dengan fun yang didapat dan pengalaman yang nggak akan terlupakan seumur hidup sih kalau aku ya. I see. Bagiku, kalau aku nganggap, bagiku traveling adalah investasi seumur hidup sih. Gitu. Siap, Mas. Thank you. Nah, udah Priska datang lagi ya? Tadi sempat hilang. Halo, Priska. Tadi sempat hilang. Oke. Nah, Priska tadi ada yang nanya nih. Penting gak sih menurut Priska di dunia kuliner ini sekarang untuk memiliki toko fisik? Di mana semuanya sebenarnya bisa aja kan sebenarnya kita nggak punya toko yang fisik, tapi jualnya masih tetap via sosial media. Itu menurut Priska gimana? Nah, menurut aku pribadi sih malah karena ada kayak COVID ini malah pentingnya ada toko fisik itu semakin menurun sih menurut aku pribadi ya. Jadi memang pada awalnya itu pernah kepikiran sih mau punya toko offline karena kalau sebelum ada COVID ini dengan adanya toko offline itu memang ada pengaruhnya sih. Maksudnya pasti orang juga bisa lebih percaya, orang memang bisa datang juga walk in, mereka bisa ngeliat produk kita gitu, nggak cuma ngeliat di sosial media. Tapi dengan karena adanya kejadian COVID ini malah kita jadi berpikir ulang, oh perlu nggak ya? Kok ternyata orang-orang sekarang memang platform untuk jualan itu di sosial media aja itu udah cukup banget gitu loh. Jadi akhirnya kayak sampai saat ini sih kita memutuskan untuk kelihatannya nggak perlu toko offline dulu seperti itu sih karena malah ada COVID ini jadi kayak pentingnya ada toko fisik itu kelihatannya semakin menurun gitu. Oke, Priska tadi juga ada pertanyaan nih, bagaimana pernah ngerasa bosan nggak? Bagaimana Priska mengatasi kebosanan itu atau misalnya pengen nyoba hal yang lain tuh pernah nggak? Sebenarnya sama kayak speaker-speaker lain yang kayak ngomong, sebenarnya malah bisnis kuliner ini malah jadi apa ya, obat ketika bosan sama kerjaan kantor sih. Jadi ketika kerjaan kantor itu udah jenuh, udah capek, akhirnya malah larinya ke sini sih. Malah kayak waktu menjalani hobi ini, kayak bisnis ini tuh malah kayak happy, malah kayak ya malah merasa refresh juga gitu sih sebenarnya. Oke. Saya juga punya pertanyaan nih, Priska. Kalau misalnya mau belajar masak, itu misalnya mending belajar trial and error, atau misalnya belajar dari YouTube, atau memang harus kursus menurut Priska? Tapi ini tujuannya buat apa? Buat dijual atau maksudnya cuma buat... Buat kesenangan hati, buat hobi misalnya. Kalau cuma buat kesenangan hati sih, mungkin ya itu. Pertama lihat resep di YouTube, resep yang kayak kita menarik, kita mau bikin apa, lagi pengen makan apa. Jadi ya, simpelnya sih lihat di YouTube, terus cari yang kayak resep-resepnya yang kelihatannya udah oke, dan biasanya kayak kita tuh lihat di komen-komennya gitu loh. Biasanya di komennya itu orang-orang kayak yang udah nyoba, itu bakal kayak ngasih tips juga. Misalnya, oh ini ternyata yang bener jangan di bake terlalu lama atau suhunya yang bener berapa. Jadi ya itu banyak cari informasi, terus setelahnya sih ya trial and error ya. Jadi nyoba sendiri, misalnya kayak mau manisnya seberapa, akhirnya kayak kita sendiri yang harus menyesuaikan sesuai kesenangan.
Siap. Siap. Thank you Priska. Sekarang kita ke pembicara yang lain dulu. Mas Fitra. Halo. Tapi gini, sebelumnya teman-teman yang mau nanya langsung ke misalnya ke semua panelis itu bisa aja ya. Bisa langsung silakan nanya, raise hand, nanti saya tunjuk, silakan langsung teman-teman ngomong langsung ke pembicaranya. Atau misalnya ada yang jadi fansnya Mas Arif, fansnya Kina, fansnya Mbak Priska gitu ya, langsung aja bilang gitu ya. Misalnya selama ini mungkin, kenapa kalau tweet aku nggak pernah dibales? Nah, sekarang kan ketemu langsung nih, silakan ngobrol misalnya gitu ya. Nah, kita ke Mas Fitra dulu sementara itu. Nah, Mas Fitra gimana caranya tadi mengatasi kebosanan? Kalau Mas Fitra kan tadi kan ini ya, udah nonton Netflix tadi bilang ya. Nah, tapi ada yang nanya lagi nih Mas Fitra nih, Rima Budi. Kak Fitra, saya Rima izin nanya, peralatan apa saja yang dibutuhkan buat digitalisasi gambar? Saya mau beralih dari gambar manual ke digital. Mau beli peralatannya, tapi belum tahu apa yang mau dibeli. Apa nih kira-kira? Thank you. Oke, jawab pertanyaan yang tentang bosan dulu kali ya. Nah, kalau misalnya tentang bosan, saya juga kebetulan punya hobi yang saya nonton tadi, foto dan video nih. Cuman kebetulan karena memang saya mau menciptakan image sebagai seorang ilustrator, jadi hasil foto dan video saya itu nggak pernah saya upload ke Instagram utama saya, Fitra101. Jadi ya udah, biar hobi lain ini dijadiin buat sebagai bekal untuk kepentingan kantor misalnya kayak gitu kan. Nah, itu sebagai pelarian kalau misalnya bosan belajar foto atau videografer. Nah, terkait masalah digitalisasi gambar tadi ya dari Rima. Ini juga banyak yang nanya sih biasanya pakai apa ya? Kalau terutama gambar dari ilustrasi yang menggunakan cat air. Nah, saya tuh sebenarnya invest di scanner yang lumayan bagus. Mereknya Canon LED 120, harganya kurang lebih 800.000. Itu udah bisa lumayan scan ukuran 600, resolusi 600 dpl, dan itu udah lumayan lebih dari cukup nih buat ngerjain proyek watercolor tanpa menghilangkan detail-detail dari hasil gambar yang kita kerjakan. Itu aja sih sebenarnya, mentransfer gambar manual ke digital itu ya pakai scanner itu. Karena kalau di foto lewat HP atau kamera digital, detail-detail dari gambar itu kadang kurang dapet gitu. I see. Jadi seiring dengan kita memiliki modal yang cukup, invest di hal-hal yang lebih berkualitas gitu ya Mas ya? Betul. Nah, oke. Thank you Mas Fitra. Ya. Nah, mungkin sumber kita, saya akan nanya nih. Saya akan minta teman-teman buat ngasih tips di bidang yang masih traveling itu kalau bisa bawanya ini itu pasti akan membantu misalnya. Atau kalau bikin bisnis dari traveling itu misalnya mulai dari sini. Jadi tips yang sebenarnya jadi hidden gem atau nggak diketahui banyak orang tapi yang original datang dari teman-teman. Misalnya Kina nih, kalau bikin story itu bagusnya gini-gini, bagusnya jam segini gitu ya. Bagusnya tentang ini, nanti viewersnya banyak, gitu, engagement-nya kencang gitu. Misalnya dari yang masak, kalau bikin roti itu bagusnya komposisinya segini. Nah, itu nggak ada di internet, tapi gue doang nih yang menginvent gitu kan, yang menemukan nih saya nih gitu. Apa ada nggak gitu? Atau misalnya Mas Fitra nih, kalau mau gambar pakai cat air, misalnya airnya diemin dulu 7 hari 7 malam gitu. Atau misalnya didoain dulu sama kiai siapa. Nah itu ya. Jadi mungkin kita yang tertarik dengan masing-masing bidang ada takeaways yang pretty much technical to be taken from this discussion. Gitu ya. Nah, saya sekarang mau kembali lagi nanya-nanya ke teman-teman, apakah ada yang mau nanya langsung? Atau saya tunjuk kayak di kelas. Misalnya ada yang desainer atau misalnya ada yang suka travel, misalnya Mas saya mau kerja dong di What Travel, misalnya gitu. Siapa tahu kan gitu. Atau Kina saya mau ngendorse dong gitu. Atau misalnya ada yang mau nanya-nanya langsung tentang desain atau tentang masak-masak, bisa juga. Ayo, jangan malu-malu teman-teman. Ada tidak? Ya, kalau enggak, saya coba nanya Mbak Priska dulu. Mbak Priska, apakah fokus di dunia pastry dan konveksi ya? Maksudnya hal yang manis gitu ya? Atau pernah nyoba juga bikin misalnya masakan Manado, masakan apa Surabaya, ayam sambal matah, apa gitu? Enggak sih, sebenarnya nggak pernah sih sampai nyoba yang kayak bener-bener jauh dari pastry itu nggak pernah ya. Jadi ya selama ini sih selalu nyoba. Kayak meskipun resep-resep baru pun itu pasti ya tetap berhubungan sama kue. Oke. Jadi itu bentuk persistensi tadi ya?
bentuk kayak nyoba jualan nasi atau jualan konsisten. I see. Dan tadi bikin sister brand juga ternyata nggak jauh-jauh ya. Ternyata bikin bundling dari produk-produk yang sebenarnya Benar. juga produk manis juga gitu ya. I Benar. see. Siap. Siap. Ada pertanyaan lagi nggak teman-teman dari para peserta? Atau misalnya panitia yang mau nanya langsung, misalnya terkait teknis, atau misalnya terkait belajarnya di mana Mas? Atau misalnya atau misalnya pengalaman, atau misalnya What Travel buka umroh apa enggak gitu. Buka nggak sih Mas? Ada. Oh, Bisa ada juga ya? kolaborasi. Oke. Nanti ustadznya gaul juga berarti ya? Startnya bisa diatur lah. Oke, sip. Nah, tapi kepikiran nggak sih Mas buat bikin franchise gitu Mas, What Travel di Surabaya atau misalnya? Sebenarnya udah dikonsepin sebenarnya, cuman karena pandemi jadi tidak bisa jualan. Jadi kayak kepikirannya kayak dengan 500.000 kamu bisa membuat What Travelmu sendiri kayak gitulah, misalkan. Kita bagi komisi nanti. Siap. Nah, kalau Kina, ada lagi yang nanya nih. Gimana ya caranya mulai jadi influencer? Oh, ini buat semuanya mungkin ya. Karena semuanya followersnya banyak-banyak sih saya lihat. Biar caranya nangkatin followers gimana? Ini dari Direktur Keuangan Waskita. Jadi monggo Mas Arif dulu mungkin. Aduh. Oke. Sebenarnya mulai jadi influencer itu emang harus ada yang dipunyai dulu sih. Kita bisa ditunjuk atau dipilih. Mungkin karena influencer, ya mungkin kita harus ada sesuatu yang membuat orang tertarik dengan kita. Ya apakah itu kemampuan kita mengolah kata-kata. Kalau dulu kan aku bikin fiksi, bikin puisi juga, terus ya bikin jokes, jadi buku juga jokesnya. Terus itu mungkin orang taunya dari situ. Kemudian aku nulis panjang juga di blog, orang taunya dari situ, kayak gitu sih. Nah, sekarang kalau misalkan Mas Taufik pengen jadi influencer, kira-kira skill apa nih yang dipunya? Kayak gitu sih. Akuntansi Ya. Mas, akuntansi. Nah, beliau tuh CPA kan? Ya bisa aja, aku belum pernah lihat loh kayak orang-orang yang sharing-sharing tentang akuntansi di Instagram, belum pernah lihat. Kalau Mas Taufik mau mulai, bisa aja. Misalkan, gimana cara membuat neraca balance dalam 3 langkah. Nah, misalkan kayak gitu kan. Kita nggak tahu kan, kayak belum ada. Tapi kalau mau dimulai, nggak ada salahnya. Tapi gini, sebenarnya semua kan sistemnya trial and error. Kita nggak akan pernah tahu apa yang akan didapat sebelum kita mulai sih kayak gitu. Oke, siap. Nah, kalau dulu kalau misalkan mau saya sering akuntansi. Iya. Berarti sebenarnya apapun ya, Mas ya, pretty much apapun ya sebenarnya. Ya, nggak mesti traveling gitu ya. Enggak sih, intinya kalau bisnis atau influencer mulai dari apa yang kamu sukai atau kamu kuasai aja. Oke, sekarang ke Priska. Priska gimana caranya meng-engage follower? Engage followers ya. Aku ceritain sih ada kayak satu pengalaman kayak naikin followers yang kayak lumayan cukup signifikan banget gitu. Jadi kayak kapan ya? Mungkin kayak 2 bulanan lalu itu kayak kita tuh pernah ngadain giveaway gitu sih. Jadi ngadain giveaway dengan hadiah itu oven. Dan mungkin pada saat itu kan banyak banget nih orang yang emang lagi hobi baking, lagi nyari oven dan di mana-mana tuh sold out. Jadi kayak mungkin karena ada demand-nya juga, akhirnya ngikutin giveaway itu banyak banget. Kayak benar-benar sampai di luar ekspektasi kita gitu sih. Yang ikut itu bisa sampai kayak ribuan, hampir 5.000, 6.000-an gitu. Jadi, dan saat itu kayak followersnya itu juga nambahnya sampai 3.000-an kalau nggak salah, ingat ya, sekitar segitu. Pokoknya kayak kita benar-benar kan, padahal cuma iseng aja nih, kayak ada nih mau sekali-sekali coba ngadain giveaway, dan turns out kayak ternyata benar-benar bisa kayak berhasil gitu sih. Jadi kayak yang kemarin ini pengalamannya ini kayak menurutku yang paling efektif banget sih dalam untuk naikin followers itu. Baik, giveaway. Tadi yang pertama dari Mas Arif, lakukan yang disuka, konsisten. Dari Priska katanya giveaway. Ya, Bang Taufik misalnya, Bang THK misalnya mau giveaway apa? Surat tanah boleh, surat mobil BPKB boleh, misalnya ya, iPhone boleh, nanti saya bantu. Ya. Nah, terus dari Mas Fitra dulu, Mas Fitra. Nanti Kina yang followersnya paling banyak kita taruh belakang.
Oke, kalau misalnya saya sih gimana cara meng-engage follower ya. Yang pertama itu sama dengan kayak Mas Arif dan Mbak Priska juga ya, misalnya kayak trial and error. Nah, dari trial and error, misalnya sering-sering mengupload konten, kita akan lihat nih, menganalisis mana nih konten yang paling banyak orang suka nih. Misalnya kayak saya kan, saya sebenarnya ideal, termasuk orang yang idealis sih. Kalau misalnya saya amatin, orang-orang itu lebih senang konten ilustrasi yang komik, yang lucu-lucuan kayak gitu. Nah, sedangkan saya tuh nggak terlalu seneng nih gambar komik seperti itu. Nah, itu balik lagi ke kita mau fokus ke follower, tapi kita nggak terlalu seneng, atau kita mau menyenangkan diri kita sendiri, misalnya gambar selain komik, tapi mungkin engagement-nya nggak secepat dengan menggambar komik itu. Itu pilihan masing-masing sih. Nah, karena saya ada orang yang menurut saya agak idealis sih, jadi ya follower sama ini nggak apa-apa, dia perlahan-lahan naiknya, tapi saya juga seneng gitu ngerjainnya. Oke. Siap. Berarti kalau ini Mas Fitra sesuai dengan kata hati, baru bikin followers gitu ya. Followers itu akan ikutin eventually gitu ya Mas ya. Nggak apa-apa, Siap. pelan-pelan aja. Siap. Baiklah. Nah, terakhir nih tips trik mungkin dari Mbak Kina. Aku sekalian jawab tips dan trik yang tadi pertanyaannya Masnya aja ya, karena gitu. Ya sebenarnya berdasarkan pengalaman aku selama ini, aku kan aktifnya di Twitter sama Instagram. Tempat yang paling bisa membuat kita gampang terlihat itu di Twitter sih kalau kata aku. Jadi tipsnya sih kalau misalnya memang pengen misalnya kayak eksis di media sosial sih, aku saranin sih di Twitter dulu, karena Twitter itu kalau aku sering bilang ke followers aku tuh, kalau aku lihat tuh Instagram tuh kayak rumah, kalau misalnya Twitter tuh kayak lapangan gitu. Kalau di Instagram tuh kayak kita tuh harus masuk, nutup pintu dulu baru bisa lihat gitu gimana bagusnya dekorasi dalamnya gitu. Tapi kalau di Twitter tuh kayak lapangan terbuka yang kalau ada sesuatu yang menarik ya orang bisa rame-rame ke sana, ada yang nyebelin rame-rame dibully ke sana gitu. Jadi emang lebih gampang, penyebarannya lebih cepat, informasinya juga lebih cepat di sana. Dan coba-coba aja buat bikin konten yang misalnya sekarang lagi rame, terus misalnya bikin konten original tapi yang misalnya referensinya ke sana, diupload di Twitter gitu, kayaknya sih bakalan dampaknya lebih besar dibanding di Instagram. Sama TikTok sih sekarang yang lagi iya bener. TikTok itu kalau jualan aja sekarang, misalnya jualan kayak ngasih tips-tips aja tuh banyak banget yang ngeliat gitu, jadi itu bisa dimanfaatkan sih. Kalau misal mau maintainnya mungkin ke Instagram, karena di Instagram tuh orang-orang yang kalau udah tertarik dan suka pasti biasanya ngeliatin gimana sih kesehariannya di Instagram gitu. Sekarang mungkin kita masuk ke tips trik tadi ya, atau misalnya final statement ya, closing statement dari Mas Arif, dari Mas Fitra, dari Priska dan Kina. Jadi yang pertama saya pengen itu pertama ada kayak tips trik yang teknis, yang kedua ada final statement dari Mas Arif, mau promosi, mau petuah, mau ayat suci Al-Qur'an, monggo saya silakan. Mas Arif dulu mungkin. Oke. Kalau untuk teknis bisnis sebenarnya ini mungkin lebih ke bukan buat freelancing, yang lebih ke bisnis. Mungkin kalau yang pertama dilakukan sebenarnya kita harus punya display yang menarik sebenarnya untuk produk kita, gitu kan. Misalkan kalau buat travel katakanlah, mungkin kita harus punya poster-poster yang menarik, nggak cuma destinasi tempel dengan tulisan yang berantakan terus dijual, nggak juga. Jadi kita harus punya etalase yang menarik. Kemudian kalau misalkan ada budget, kita bisa hire influencer. Tapi sebelum hire influencer, pastikan punya etalase dulu yang menarik. Karena percuma kalau kita hire influencer tapi etalase kita jelek, kasihan juga influencernya kerja keras nanti ketika dia udah promoin, masuk ke halaman yang dipromoin ternyata belum ready nih, misalkan lah kok kayak gitu. Kan influencernya yang kena, gitu kan. Habis dari influencer, kalau misalkan udah posting misalkan produk dagangan kita, bisa juga kita tambahkan dengan ads, kemudian Instagram ads, kayak gitu. Nanti dari foto si influencer itulah yang akan kita ads. Jadi orang dapat trust ketika dia dapat iklan kita udah ada, misalkan fotonya Kina lagi megang produknya Priska misalkan. Nah, ketika di ads, orang udah langsung tahu nih, oh ini Kina nih yang makan produk makanannya Priska nih, terus main ke etalase jualannya Priska, wah udah kece nih, beli ah. Gitu. Jadi
sebenarnya kalau mau enak buat yang pemula bisnis, kalau mau beriklan lebih baik seperti itu. Baikin dulu rumahnya, baru kemudian baru diiklanin. Kayak gitu. Siap. Itu tips teknis ya. Terlalu Ya. teknis nggak? Enggak bisa kok. Oke. Terus habis itu sebenarnya kalau tentang tips-tips yang lainnya mirip nggak mirip, tadi udah diomongin juga. Sebenarnya semua tentang trial and error. Kalau kamu misalkan punya 2 plan, coba jalanin A/B testing juga bisa. Misalkan dengan plan A, kamu resultnya seperti apa, kemudian jalan juga plan B, nanti resultnya seperti apa. Nanti baru di compare nih di akhir bulan, misalkan lebih berhasil yang mana. Nanti baru ke depannya kamu jalanin plan yang paling berhasil. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Selain trial and error tadi. Thank you Mas Arif. Ya, Thank you. sama-sama. Next, kita ke Priska. Priska, monggo, ada nih yang kita tunggu-tunggu nih. Siapa tahu kan bikin kue bisa dari lilin gitu misalnya. Sebenarnya kalau yang kayak technical buat baking itu pasti beda-beda ya. Maksudnya kayak tiap kue itu pasti kayak punya teknik yang beda-beda. Jadi mungkin aku sih lebih kayak share tips and trick kalau misalnya emang mau memulai kayak bisnis kuliner gitu ya. Mungkin kalau dari aku sih pertama-tama itu harus dilihat dulu marketnya gitu. Jadi harus cari tahu apakah memang masih ada peluang atau enggak. Atau kayak misalnya ternyata kompetitornya udah banyak, ya menurut aku sih mendingan nggak usah. Terus kalau yang kedua itu, kalau misalnya kita memang mau ngikuti tren, misalnya mau meniru sesuatu, jangan lupa selain untuk ditiru, kayak kita tuh harus bisa kasih nilai lebih sih, kasih nilai tambah supaya kayak barangnya kita ini emang beda dari yang lainnya. Jadi nggak cuma niru aja, tapi harus ada nilai tambah. Misalnya mau dikasih packaging yang lebih baik, atau kayak bisa ngasih rasa yang lebih bermacam-macam, kayak gitu. Terus bener trial and error itu juga pasti harus ada, nggak boleh kayak gampang nyerah, nggak kayak misalnya baru nyoba resep, terus kayak sering gagal, terus langsung nyerah, ya jangan, harus kayak tetap terus mencoba, harus tekun. Dan yang terakhir, itu yang paling penting juga adalah kayak tetap harus tanya feedback ke customer, apa sih yang bisa diimprove, apa sih yang kurang dari produk kita, supaya kita itu juga bisa mengevaluasi produk kita sendiri gitu sih. Dari aku sih, itu aja. Ya, thank you Priska. Tadi udah trial and error, yang sekarang ada lebih ke market analysis ya, sebelum kita mulai bisnis gitu ya. Dan nilai tambah yang bisa kita berikan terhadap produk baru itu apa? Ya, Mas Fitra mungkin closing statement dan tips trik teknisnya. Kalau misalnya tips teknis yang saya rasa paling bermanfaat itu adalah belajar langsung dari profesional gitu, atau misalnya kayak ikut workshop. Dan biasanya kalau misalnya ada budget lebih, mending ikut workshop yang berbayar deh. Kalau misalnya workshop lukis itu kan biasanya sekitar 300 atau 500 ribu sekali sesi. Kenapa workshop berbayar? Karena biasanya yang berbayar itu lebih ter-manage dengan baik gitu. Kurikulumnya, kemudian pengajarnya biasa lebih profesional. Jadi ya itu anggap aja investasi kita dalam mengembangkan diri kan. Terus kemudian tips atau pesan-pesan buat teman-teman yang ingin mencoba, sama dengan Mbak Priska sama Mas Arif, yaitu coba terus saja trial and error, karena kita nggak pernah tahu nih percobaan keberapa yang bakalan sukses, percobaan keberapa yang bakalan booming gitu. Kemudian yang paling penting yang saya rasakan sendiri adalah jangan terlalu sering membandingkan diri kita dengan orang lain gitu. Karena kita nggak pernah tahu kita udah sampai di step mana, orang lain yang kita bandingkan itu ada di step mana. Kita nggak pernah lihat mereka sejauh ini itu sudah berapa lama gitu. Jadi ya stop banding-bandingin diri sih. Ya. Kina mungkin yang terakhir. Kalau yang teknis tadi aku udah bilang ya masalah Twitter dan TikTok. Closing statement-nya apa ya? Kalau misalnya di media sosial itu ya pokoknya bikin sesuatu yang original, terus lakuin sesuai hati, kemampuan dan passion kita aja, dan apa ya, konsisten terus, sama cari platform yang sesuai. Itu sih yang tadi aku bilang. Oke, thank you Kina. Ya, teman-teman, itulah akhir dari diskusi kita pada siang kali ini. Fun banget, banyak banget ilmu yang bisa saya dan kita ambil dari para narasumber, karena mungkin yang kita alami sendiri itu tidak dialami oleh yang lain. Begitupun saya nggak pernah nih coba bisnis di bidang traveling, atau jadi influencer, atau jadi baker gitu ya, atau jadi ilustrator. Dan mungkin
apa namanya, teman-teman bisa terinspirasi atau kayak dengan ini akhirnya saya bisa tertrigger untuk memulai bisnis gitu ya, karena bisnis itu juga pertama selain menggerakkan perekonomian bangsa, kedua itu juga sangat dianjurkan oleh Rasulullah, jadi mari berbisnis gitu ya. Nah, beberapa pesan yang bisa saya rangkum dari sesi kita kali ini adalah pertama, jangan takut untuk mencoba, trial and error itu biasa banget kalau misalnya, but come up with a better plan. Jangan trial and error tapi tidak ada hikmah yang bisa diambil dari error sebelumnya, tapi harus ada evaluasi yang berkelanjutan juga. Yang kedua mungkin harus cermat dalam mengamati permintaan pasar dan apa yang diinginkan oleh customer gitu ya. Berikan nilai tambah dari setiap produk yang kita jual sehingga customer akan merasa lebih dekat dengan kita dan akan ada repeat order selanjutnya. Nah, terus tadi juga ada bilang langsung adalah investasi terhadap kemampuan kita ya. Jadi kalau misalnya teman-teman itu suka baking ya beli oven gitu ya. Misalnya suka ilustrator, beli kit-kit yang kira-kiranya akan menunjang kapasitas teman-teman dalam berkarya gitu ya. Terus be original gitu ya, be authentic dalam melakukan apapun, lakukan dengan hati dan kemampuan serta konsisten. Kalau dari saya sih mungkin karena kita sebenarnya kan basically adalah pekerja semuanya ya. Jadi ini adalah lahan yang sebetulnya tidak harus kita ngoyo dalam mencari uang, tapi yang kita kerjakan dengan hati gitu ya dan menyenangkan buat kita. Tapi that would be lovely kalau misalnya itu menghasilkan uang buat kita sendiri. Mungkin itu teman-teman take away yang bisa kita ambil dari diskusi kita pada siang kali ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Mas Arif Rahman, Mas Muhammad Fitra, Mbak Magdalena Priska, dan Aisyah Kina. Sukses terus buat karir plan dan sukses terus buat semuanya. Semoga kita bisa ketemu in person dan mungkin akan ada kolaborasi-kolaborasi. Misalnya Kina di-endorse sama Mas Arif atau misalnya kolaborasi ada kit spesial, kolaborasi What Travel dengan ini by Ana atau misalnya yang diilustrasikan oleh Mas Fitra dan lain-lain. Oke, akhir kata saya mewakili seluruh panitia dari KBK Talk mengucapkan terima kasih buat perhatian teman-teman dan keikutsertaan teman-teman. Sampai jumpa di KBK Talk selanjutnya. Jangan lupa follow Twitter dan Instagram kami di @kbk.stan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Thank you, bye-bye. Thank you Terima kasih semua. semuanya. Thank you, sukses semuanya. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Nah, Kina, cover dong, Kina. Apa? Makasih Mas Arif, Mas Makasih. Fitra, Ya, sama-sama. Makasih. Mas Nopri, makasih. Thank you. Nopri, rate-nya udah bisa naik. Nopre udah hilang. Emang dia. Baru mau aku tanyain rate-nya. Harusnya di atas itu. Dulu negonya nggak bisa, ketinggian. Nggak punya duit ini kliennya. Ya. Di mana Rani? Aku di toko. Kalau udah bisa jalan sih, Mbak. Udahlah kan kakinya nggak kenapa-napa. Yang kenapa-napa tangannya.